Ketika istriku terakhir kali selingkuh dan pulang, di villa megah itu sudah tidak ada sosokku, hanya sebuah kotak indah tergeletak di atas meja. Namun, saat dia melihat dengan jelas isinya, hatinya bergetar hebat. Sang CEO wanita yang biasanya sangat dingin itu langsung panik. Namun, saat itu telepon istrinya tiba-tiba berdering. "Halo, kami menemukan darah suami Anda di lembah. Mohon datang untuk mengidentifikasi barang-barang peninggalan almarhum. Tuan Shen, layanan kematian palsu yang Anda pesan di tempat kami sudah kami atur dengan baik. Ini adalah perjanjian, mohon tanda tangani di sini." Aku melihat perjanjian yang disodorkan di depanku. Pewaris Shen Mubai dan Gu Mingyue merayakan ulang tahun pernikahan kelima. Juga hari yang aku rencanakan untuk pura-pura mati dan meninggalkannya. Biarkan kita mulai dari tanggal ini, dan akhiri dari tanggal ini juga. Setelah menandatangani perjanjian dan keluar, aku kebetulan melihat video wawancara eksklusif Gu Mingyue ditayangkan di berita. Pembawa acara bertanya, "Direktur Gu, Anda begitu muda dan sukses, apa rahasia kesuksesan Anda?" Gu Mingyue mengangkat tangan kirinya dan menunjuk cincin kawin di jari manisnya dan berkata, "Rahasia adalah, aku memiliki suami yang baik." Pembawa acara tertegun sejenak. "Kukira Anda akan berbagi tentang analisis dan perencanaan prospek industri. Itu semua tidak penting. Semua kekayaan yang kumiliki sekarang. Saya sangat iri pada suami Anda." Di dalam kamera, Gu Mingyue melihat arlojinya, lalu tersenyum ke arah kamera dan berkata, "Maaf, wawancaranya harus dihentikan sementara. Waktunya hampir tiba. Saya ingin meminjam kamera siaran langsung Anda untuk mengatakan sesuatu kepada suami saya." "Baik, Direktur Gu, silakan." Suara Gu Mingyue menjadi lebih lembut. "Mubai, aku akan pulang sedikit terlambat hari ini. Tunggu aku pulang. Akan kubuatkan iga asam manis kesukaanmu." Ada beberapa gadis di sekitar, berkumpul bersama untuk menonton siaran langsung di layar besar. Ketika melihat adegan ini, mereka semua mengeluarkan suara iri. Pasangan surgawi. Pasangan yang sangat mesra. Mereka sangat manis. Aku sangat iri. Di telingaku, untuk sementara waktu, penuh dengan suara iri. Hanya aku, orang yang bersangkutan. Dengan sinis menarik sudut bibirku. Semua orang berpikir bahwa aku menyelamatkan galaksi di kehidupan sebelumnya. Hingga memiliki istri yang baik seperti Gu Mingyue, yang jarang ditemui dalam 100 tahun. Aku juga berpikir begitu sebelumnya. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa Gu Mingyue juga memelihara seorang anak anjing kecil di luar sana. Kami sudah menikah selama 5 tahun. Dan dia telah memeliharanya selama 4,5 tahun. Setiap kali dia bilang akan pergi dinas, sebenarnya dia pergi ke tempat anak anjing kecil itu. Untuk bersenang-senang dan bermesraan dengan mesra. Aku masih ingat saat pertama kali melihat video-video itu. Jantungku terasa seperti ditusuk oleh 10.000 jarum, dicabut lalu ditusuk lagi, hingga akhir. Penuh luka, hancur berantakan, aku juga ingat. Saat sekolah dulu, aku diganggu oleh anak-anak nakal, dan Gu Mingyue, sebagai ketua kelas, membela diriku dan memarahi anak-anak nakal itu. Dia berkata padaku, "Jangan takut, aku akan melindungimu nanti." Ada sekali, kami berkendara keluar. Dan sebuah truk besar dari arah berlawanan kehilangan kendali dan menabrak. Reaksi pertama Gu Mingyue adalah melindungiku, dan dia sendiri harus berbaring di rumah sakit selama 1,5 tahun. Hampir menjadi. Setelah dia bangun, kata pertama yang dia tanyakan pada perawat adalah, "Apakah Mubai baik-baik saja?" Setelah mendapat jawaban positif dari perawat, dia baru merasa lega. "Syukurlah Mubai baik-baik saja," aku lega. Sejak saat itu juga, aku benar-benar jatuh cinta pada wanita yang mencintaiku sepenuh hati ini. Tapi aku tidak mengerti, mengapa Gu Mingyue bisa mencintaiku, dan juga bisa dengan seenaknya berhubungan badan dengan pria lain. Apakah dia begitu tidak tahan kesepian? Atau apakah dia yakin? Aku pasti tidak akan mengetahuinya. Aku membelai bekas air mata di surat itu, lalu merobeknya. Kebetulan aku bertemu dengan seorang cacat yang mengemis di pinggir jalan. Di mangkuk reot di depannya hanya ada beberapa kain receh. Aku berjalan mendekat dan memasukkan cincin itu ke dalamnya. "Ambil ini dan juallah. Uang hasil penjualan cukup untuk membeli rumah dan memulai bisnis kecil." Orang cacat itu sangat berterima kasih. Sebenarnya, aku masih mengatakannya dengan halus. Cincin ini dipesan khusus oleh Gu Mingyue dari luar negeri. Hanya berlian di atasnya saja. Sudah bernilai puluhan juta. Tapi sekarang aku tidak menginginkannya lagi. Jika cincin pernikahan melambangkan cinta dan kesetiaan, maka cincin pernikahanku saat ini sudah tidak berharga. Telepon berdering. Itu Gu Mingyue. "Mubai, kamu di mana? Kenapa kamu tidak di rumah?" Nada bicaranya sangat cemas, seolah-olah dia benar-benar khawatir padaku. Aku hanya berkata dengan tenang, "Aku hanya keluar berjalan-jalan." "Kamu ada di mana? Aku akan segera ke sana mencarimu." "Tidak perlu, aku akan segera kembali. Tapi aku ingin segera bertemu denganmu." Gu Mingyue segera tiba. Tidak sampai 5 menit, dia bergegas keluar dari mobil dan memelukku. Aku tidak tahu kenapa,
Baru sehari tidak bertemu, aku sangat merindukanmu. Aku menunduk dan melihat beberapa bekas ciuman merah di sekitar lehernya. Yang segar masih ada bekas gigitan. Tubuhnya juga berbau parfum pria. Ternyata sebelum wawancara hari ini, dia baru saja turun dari ranjang Fujie. Gu Mingyue menggandeng jariku dan tiba-tiba bertanya dengan sedikit terkejut. Di mana cincin pernikahanku? Aku langsung menarik tanganku dari telapak tangannya. Mungkin saat keluar rumah hari ini, aku tidak sengaja menjatuhkannya. Gu Mingyue segera mengeluarkan telepon dan ingin menelepon. Aku segera menyuruh orang untuk mencarinya. Aku menggelengkan kepala. Tidak perlu, anggap saja hilang. Kenapa bisa hilang begitu saja? Cincin ini adalah cincin pernikahan kita. Ini adalah bukti cinta kita. Bukti cinta? Cinta kita sudah hancur berantakan karena pengkhianatannya berulang kali. Aku tertawa. Hanya sebuah isyarat, tidak bisa menjamin cinta. Gu Mingyue berkata, emas adalah benda terkeras, melambangkan hatiku yang tidak akan pernah berubah padamu. Jika suatu hari nanti kamu mengkhianati kita, tidak mungkin. Aku bilang, kalau. Gu Mingyue menatapku dengan tulus dan bersumpah. Jika aku mengkhianatimu, biarkan aku ditusuk ribuan panah dan mati dengan mengenaskan. Aku memalingkan wajah, tidak ingin melihat kepura-puraan cintanya saat ini. Dulu, ketika aku masih mencintainya. Jika aku mendengar dia bersumpah sungguh-sungguh seperti ini, aku akan segera menutup mulutnya. Bahkan merasa diriku terlalu berlebihan. Hingga membuat istriku bersumpah. Tapi sekarang aku tidak cinta lagi. Kata-kata ini terdengar seperti lelucon. Gu Mingyueku memelukku dari belakang dan berkata dengan sedikit sedih. Kenapa aku merasa emosimu akhir-akhir ini agak aneh? Sepertinya kamu lebih dingin padaku. Apakah karena aku terlalu sibuk akhir-akhir ini dan tidak punya waktu untuk menemanimu? Apakah kamu marah padaku? Aku bilang tidak. Lepaskan aku dulu. Aku tidak mau. Gu Mingyue memelukku lebih erat. Minggu depan adalah ulang tahun pernikahan kita yang kelima. Aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Saat dia berbicara, teleponnya berdering. Gu Mingyue hampir seketika melepaskanku. Dia mengeluarkan telepon dan meliriknya. Dari sudut pandangku, aku melihat Gu Mingyue tersenyum tipis. Sorot matanya yang menatap layar juga langsung berubah menjadi genit. Dia dengan cepat membalasnya, lalu berkata kepadaku dengan sedikit menyesal. Perusahaan Mubai tiba-tiba memiliki beberapa urusan mendesak, aku harus segera pergi sekarang, aku merasa sedikit aneh. Lalu kapan kamu kembali? Gu Mingyue melingkarkan tangannya di pinggangku, mengangkat kepalanya dan mencium daguku. Mungkin tidak kembali malam ini, aku akan membawakanmu sarapan favoritmu besok pagi, oke? Gu Mingyue pergi. Tabletnya masih di sofa ruang tamu. Aku mengambilnya dan menemukan bahwa WeChat-nya masih sinkron saat menulis. 2 menit lalu, seorang pria dengan catatan, anjing kecil, mengirim gambar. Di foto itu pria itu membuka kemejanya dengan satu tangan. Memperlihatkan 8 buah otot perut yang rapi. Garis V di bawah otot perut terlihat jelas, lalu ke bawah. Celananya tampak menonjol. Di malam hari saat pemiliknya tidak ada, si anjing kecil merasa sangat kosong dan kesepian. Sudah 7 kali di siang hari dan masih belum puas. Apakah ratu akan datang? Jawaban Gu Mingyue hanya 2 kata. Tunggu aku. Aku mematikan tablet dan menutup mata dengan sedih. Kupikir aku tidak akan peduli. Tapi ketika aku tiba-tiba melihat catatan obrolan ini, rasanya seperti dipukul dengan keras. Air mata mengalir dari sudut mataku, sangat panas. Aku tidak tahu kapan aku tertidur. Aku hanya ingat bahwa dalam mimpiku ada adegan seorang pria dan seorang wanita yang terjerat. Wajah wanita itu adalah Gu Mingyue. Ponselku bergetar, aku membukanya dan melihatnya. Itu adalah sebuah video. Adegan dalam video itu persis sama dengan adegan dalam mimpiku. Pria dan wanita itu terjerat dengan panas, bahkan lebih dari itu. Wajah Gu Mingyue terdistorsi karena nafsu. Itu membuatku merasa sangat jijik. Pernahkah kamu melihatnya seperti ini? Dia bilang hanya aku yang bisa membuatnya gila. Video berdurasi 1 menit itu dengan cepat selesai diputar, lalu putaran baru dimulai. Berulang dan berulang. Aku hampir menontonnya berulang-ulang seperti menyiksa diri sendiri. Aku ingin melihat dengan jelas bagaimana rupa Gu Mingyue saat ini. Menghapus sisa cinta terakhir untuknya, lalu benar-benar mengusirnya dari hatiku. Surat perceraian. Aku sudah menugaskan pengacara untuk menyusunnya sebelumnya. Aku memasukkan surat perceraian ke dalam kotak hadiah yang indah dan mengirimkannya. Gu Mingyue baru kembali pada siang hari berikutnya, membawa sarapan di tangannya. Mubai, aku menepati janjiku. Aku membawakanmu sarapan dari restoran favoritmu. Apakah kamu senang? Aku menjawab dengan acuh tak acuh, Sekarang sudah siang, sudah lewat waktu sarapan. Gu Mingyue menatapku dengan ekspresi sedikit muram. Dia berjalan mendekat dan melingkarkan tangannya di pinggangku sambil merengek. Kenapa kamu tidak senang? Katakan padaku, aku akan membalaskan dendammu. Tubuhnya masih berbau manis dan amis setelah bercinta, bercampur dengan bau pria, yang membuatku semakin mual. Aku mendorong tangannya dan menjauh darinya. Tidak. Tadi malam aku menonton film yang sangat menyentuh. Gu Mingyue memelukku dengan penuh kasih sayang.
Jangan menontonnya sendirian di lain waktu. Tunggu aku menemanimu menonton. Menemaniku menonton, dia memberikan siang dan malamnya untuk ayahnya. Tiba-tiba aku ingin bertanya padanya. Apakah kamu masih punya waktu untuk menemaniku? Gu Mingyue menunjuk hadiah mewah dan kejutan di meja kopi. Mubai, apakah ini untukku? Aku mengangguk. Bukankah kamu bilang ini hari peringatan 5 tahun pernikahan kita? Kamu menyiapkan kejutan untukku? Aku juga punya kejutan untukmu. Gu Mingyue tampak sangat senang. Memeluk hadiah itu dengan sayang. Bolehkah aku membukanya? Seminggu kemudian pada hari peringatan kita. Buka saja nanti. Gu Mingyue berpikir sejenak, dan mengangguk dengan sabar. Baik, nanti kita buka bersama kejutan untuk satu sama lain, itu akan lebih bermakna. Tiba-tiba aku ingin melihat ekspresi nyaman Gu Mingyue saat mengetahui aku meninggal, dan melihat surat cerai. Hampir kejutan, Gu Mingyue membujukku, "Udengar ada film bagus baru-baru ini. Aku akan menemanimu menonton." Aku tidak mau pergi, tapi bioskop yang Gu Mingyue katakan. Itu buka di sebelah sekolah menengah pertama kita dulu, tempat Gu Mingyue pertama kali menyatakan cintanya padaku. Kita di masa sekolah. Di jalan di belakang sekolah, kita menghabiskan momen romantis dan manis yang tak terhitung jumlahnya, menyaksikan hari-hari kita yang paling saling mencintai. Karena kita mulai dari sana, maka akhiri saja di sana. Sampai di bioskop. Bergandengan tangan di lenganku, seperti wanita kecil yang bergantung padaku. Sampai di tempat duduk, dia dengan perhatian membantuku melepas jaket, dan membawanya di tangannya. Layar besar sudah mulai memutar cuplikan film. Tepat pada saat itu, seorang pria berjalan ke arahku. Berbisik, "Maaf, kursiku di dalam." "Maaf permisi." Bioskop sudah mematikan lampu, aku tidak langsung bereaksi. Hanya dengan cepat memberinya jalan, sampai melihat pria itu melewatiku, dan melewati Gu Mingyue. Akhirnya duduk di samping Gu Mingyue, aku tiba-tiba menyadari, suara tadi terasa begitu familiar. Dia adalah pria dalam video yang berpelukan dengan Gu Mingyue, Fujie. Detik berikutnya, gelas cola di tangan Fujie tidak sengaja. Seluruh gelas cola tumpah di betis Gu Mingyue. Menenangkan, "Maaf. Maafkan aku." Sambil berkata, Fujie mengeluarkan tisu dari tasnya untuk membantunya mengelap. Tapi saat mengelap, posisinya salah, yang basah jelas betisnya. Tapi tangan Fujie terus ke bawah dan ke bawah, menekan seperti lelucon. Bersamaan dengan itu, aku bisa dengan jelas merasakan gerakan halus di area pinggul Gu Mingyue di pelukanku, membuat seluruh tubuhnya menjadi tegang. Di bawah cahaya, aku melihat ke arah perut Gu Mingyue, tangan Fujie di bawah, tangan Gu Mingyue di atas. Fujie menekannya dengan kuat, tatapannya seolah memperingatkannya untuk tidak membuat keributan. Namun, Fujie masih tersenyum sinis, tangannya yang memegang tisu terus mengelap dengan ringan. "Nona, bagaimana kalau aku ganti rugi gaunmu?" "Tidak perlu." Suaranya sudah serak. Filmnya sudah mulai. Itu adalah film animasi. Hewan-hewannya sangat lucu, ceritanya sangat lucu. Tapi aku sama sekali tidak bisa fokus. Ketika film sudah berjalan 10 menit, Gu Mingyue tiba-tiba berdiri. "Mubai, manajer bioskop tidak tahu makanan ringan apa yang kamu suka. Aku akan memeriksanya." Setelah Gu Mingyue pergi, Fujie juga ikut berdiri dan mengikutinya keluar, melewati sisiku. Dia dengan sinis menyunggingkan bibirnya, melirikku. Tatapan itu seolah berkata, "Lihat, dia masih memilihku." 5 menit kemudian, aku menerima pesan teks. Kamar mandi wanita. Aku dengan cepat keluar dari ruang pemutaran dan pergi ke kamar mandi di ujung lorong. Dari bilik pertama kamar mandi wanita, terdengar erangan teredam dari seorang pria, dan suara memohon yang lirih dari seorang wanita. Pria itu tanpa sadar menyambut, dan suara wanita itu semakin familiar bagiku. Aku hampir terpaku di tempat, tidak bisa bergerak. Suara di bilik semakin keras. Wanita itu berteriak nyaring, lalu Gu Mingyue berkata dengan suara serak, pelan-pelan, "Jangan sampai ketahuan orang. Ratu, kamu tidak tahu betapa anjing kecil merindukanmu. Aku hanya tidak ingin melihatmu bersamanya." Suara Gu Mingyue sedikit mendingin. "Aku bisa menyetujui hal-hal lain, tetapi urusan kita tidak boleh sampai ke telinga Mubai. Hari ini kamu sudah melewati batas." Baiklah, aku tahu. Tapi menurutmu tidakkah di bioskop? Mendengar di lingkungan yang gelap seperti ini sangat mengasyikkan? Gu Mingyue terkekeh pelan. "Sedikit, kalau begitu, malam ini kita lanjutkan." Suara Gu Mingyue. "Sudah sangat serak. Sebentar lagi aku akan membeli tiket untuk pertunjukan tengah malam." Pesan baris terakhir, "Ya." Saat itu kita tidak perlu bersembunyi di kamar mandi, langsung saja di kursi. Aku hampir melarikan diri dengan panik. Kembali ke tempat duduk di ruang pemutaran, aku mengizinkan diriku untuk menderita selama beberapa menit, lalu dengan paksa mengatakan pada diri sendiri, "Ini yang terakhir kalinya. Ini terakhir kalinya aku sakit hati untuk Gu Mingyue." Gu Mingyue datang saat film hampir selesai. Baru kembali, masih membawa bau parfum yang tidak enak itu. Selain itu, dia juga membawa sekotak popcorn. "Mubai, maaf aku pulang terlambat, mesin popcorn di bioskop rusak."
Membutuhkan waktu lama untuk memperbaikinya. Ini baru saja dibuat, makanlah selagi hangat. Aku melambaikan tanganku, aku tidak ingin makan. Baiklah, kalau begitu mari kita menonton film. Aku mencibir, filmnya hampir selesai. Itu semua karena tukang yang memperbaiki mesin popcorn itu. Sudah lama diperbaiki tetapi tetap tidak bisa. Jadi, selama 3 jam ini, kamu hanya menunggunya memperbaikinya? Aku bangkit dan pergi. Gu Mingyue mengejar keluar sambil membawa jaketku dan popcorn. Mubai, kesalahan apa yang telah kulakukan? Katakan saja padaku, aku akan memperbaikinya. Oke? Jangan mengabaikanku, aku sangat takut. Takut apa? Takut kamu tidak mencintaiku lagi. Aku berbalik dan menatap matanya. Jelas dia yang pertama kali mengkhianati perasaan kita. Jelas dia mengatakan satu hal dan melakukan hal lain. Jelas dia yang pertama kali tidak menghargaiku. Jika demikian, maka aku akan menarik kembali hatiku sepenuhnya, juga diriku. Aku memberikan sehelai pakaianku sendiri kepada lembaga kematian palsu, merobek dan mencabiknya, lalu menggigit jariku hingga berdarah. Oleskan darah di atasnya. Seminggu kemudian, dia akan menerima pakaian berdarah ini. Dan aku sendiri akan pergi meninggalkannya selamanya. Mubai, mengapa kamu tidak berbicara? Aku menghela napas dalam-dalam. Berkata dengan datar, aku hanya sedikit mengantuk. Kalau begitu, mari kita pulang dan beristirahat. Dalam perjalanan pulang, Gu Mingyue terus berusaha berbicara denganku, menceritakan lelucon kepadaku. Tetapi aku hanya mengatakan bahwa aku sedikit lelah dan ingin tidur sebentar. Gu Mingyue kemudian terdiam. Sesampainya di rumah, Gu Mingyue mengantarku ke kamar tidur. Aku bertanya padanya, apakah kamu masih harus pergi ke perusahaan untuk mengurus urusan kantor malam ini? Gu Mingyue bergumam. Masih ada beberapa hal yang belum selesai kemarin, aku masih harus lembur malam ini. Kalau begitu, cepatlah pergi. Aku berbaring membelakanginya, memberikan isyarat untuk pergi. Gu Mingyue berdiri tak bergerak. Dia sepertinya juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres, tetapi tidak tahu apa yang salah. Aku tiba-tiba ingin mengerjai dia. Aku berbalik dan berkata kepada Gu Mingyue. Bisakah kamu tidak pergi malam ini? Gu Mingyue jelas merasa lega, Shen Mubai masih membutuhkannya. Masih ingin mempertahankannya. Menempel padanya, itu berarti dia tidak menyadari apapun, kata Gu Mingyue dengan lembut. Suami, semuanya sudah diatur untuk malam ini. Banyak eksekutif yang menungguku. Minggu depan. Bukankah akhir pekan depan adalah ulang tahun pernikahan kelima kita? Aku akan mengadakan upacara yang megah. Agar seluruh kota Hai tahu bahwa kamu adalah pria yang paling kucintai dalam hidupku. Upacara yang megah. Aku tertawa. Itu akan lebih menarik. Baiklah, pergilah. Mubai kita sangat patuh. Kalau begitu aku pergi ya. Waktunya hampir tiba. Tidak bisa membuat mereka menunggu lama, atau tidak bisa membuatnya menunggu lama. Gu Mingyue bergegas pergi. Tablet di sofa mulai bergetar lagi. Mereka menghubungi lagi. Apakah kamu sudah siap? Fujie mengirim gambar. Kali ini dia mengikat kedua tangannya dengan sabuk kulit. Di dekat kakinya ada sepotong cambuk. Dia berlutut di tanah, seperti tahanan yang terikat tetapi ingin melawan. Mengangkat kepalanya dan melihat ke kamera, dengan senyum ambigu di bibirnya. Aku segera. Aku mematikan tablet dan mulai mengemasi barang-barangku. Sampai aku dari lemari. Mengeluarkan kotak timah. Tanganku sedikit berhenti. Di dalam kotak ini, berisi surat cinta yang ditulis Gu Mingyue untukku sebelumnya. Setumpuk tebal. Aku membawa semua surat cinta itu keluar dan membakarnya menjadi abu. Pagi berikutnya, aku dibangunkan oleh suara Gu Mingyue memasuki pintu. Dia tampak sangat marah. Mubai, cincin pernikahan kita dicuri oleh seorang pengemis. Dan dijual murah di toko perhiasan. Aku sedikit kecewa. Kenapa dia menemukannya? Dan dia hanya menjualnya seharga 10.000 yuan. Benar-benar mencemari cincin kita. Dia berjalan mendekat, memegang tanganku. Ingin memasangkan kembali cincin itu padaku. Sekarang dikembalikan ke pemiliknya. Aku menarik tanganku. Menolak untuk memakai cincin itu lagi. Gu Mingyue sedikit bingung. Mubai, ada apa denganmu? Aku sedikit gemuk belakangan ini. Ukuran cincinnya tidak pas. Tidak bisa memakainya. Gu Mingyue tertawa. Tidak apa-apa. Nanti aku akan membawanya ke toko perhiasan. Biarkan mereka mengubah ukurannya. Terserah kamu. Aku bertanya. Pengemis yang menjual cincin itu, kau tidak melakukan apa-apa padanya, kan? Gu Mingyue datang lagi memelukku. Tenang saja, aku tahu Mubai kita baik hati, tidak tega melihat pengemis menderita. Aku tidak menuntutnya, berikan dia sedikit uang lagi. Saat sedang berbicara. Apakah ponselku berdering? Aku mengangkatnya. Halo, Tuan Shen Mubai. Kami dari perusahaan kematian palsu, sudah membantu Anda mengurus dokumen identitas baru sesuai keinginan Anda. Apakah Anda ada waktu untuk mengambilnya? Baik, kirimkan alamatnya, nanti aku akan mengirimkan lokasinya ke ponsel Anda. Ngomong-ngomong, apakah dokumen baru bisa digunakan untuk membeli tiket pesawat? Jangan khawatir, tentu saja bisa.
Baik, terima kasih. Setelah menutup telepon, Gu Mingyue tiba-tiba tampak cemas. Mubai, dokumen baru apa? Dan tiket pesawat? Kau mau pergi? Mau pergi kemana? Dulu dipeluk olehnya adalah kebahagiaan, sekarang aku hanya merasa tidak nyaman. Aku berusaha melepaskan diri dari pelukannya, menjauh sedikit, dan menjaga jarak beberapa langkah darinya. Apakah Gu Mingyue semakin panik? Bergegas mengejar. Mubai, kau mau pergi berlibur? Kalau begitu minggu depan aku pasti akan menunda semua pekerjaan, hanya menemanimu seorang diri. Jangan marah, jangan tinggalkan aku, oke? Aku hanya merasa hatiku dingin. Sekarang dia merendahkan diri memohon padaku untuk tidak meninggalkannya. Dengan dia yang terjerat dengan Fujie di video, yang manakah Gu Mingyue yang sebenarnya? Aku sudah tidak bisa membedakannya. Tapi tidak masalah, aku akan segera meninggalkannya selamanya, tidak bisa membedakan pun tidak akan ada pengaruhnya. Aku berkata dengan acuh tak acuh, kau terlalu banyak berpikir. Bukankah kau bilang hari ulang tahun pernikahan kita akan ada upacara? Gu Mingyue masih tidak percaya, masih terus merayuku. Tapi tadi kau bilang apa soal dokumen baru? Kau mengurus dokumen apa? Kau juga bilang mau beli tiket pesawat, temanku. Dokumennya hilang, jadi tidak bisa beli tiket pesawat, harus diurus lagi. Temanmu yang mana? Aku tidak kenal, semua temanmu aku kenal. Aku mengalihkan topik pembicaraan, dan malah bertanya padanya. Sudah, jangan bahas aku, bagaimana denganmu? Apakah pekerjaan semalam sudah selesai? Hampir, belum selesai berbicara. Suara telepon berdering lagi, aku juga sudah agak terbiasa dengan Fuji yang menelepon setiap saat. Tindakan memanggilnya pergi. Bagaimanapun, Gu Mingyue pasti akan pergi. Aku memutuskan untuk menjauh dan duduk di sofa menunggu. Aku mendengar Gu Mingyue berkata dengan suara rendah. Bukankah sudah kubilang aku sedang di rumah sekarang? Jangan meneleponku. Dari ujung telepon terdengar suara menggoda seorang pria. Dia dengan hati-hati melirikku. Dengan gugup menjilat bibirnya. Baiklah, aku akan ke sana sekarang. Dia menutup telepon. Gu Mingyue sedikit kesulitan berbicara. Ada sedikit masalah yang tertinggal dari perusahaan Mubai semalam. Aku langsung mengangguk. Pergilah. Gu Mingyue bergegas pergi lagi. Aku memegang ponsel di tanganku. Aku menunggu untuk melihat video hebat apa yang dikirimkan Fuji kali ini. Seperti yang kuduga, pesan Fuji datang dengan cepat. Kali ini adalah sebuah gambar. Sebuah lembar pemeriksaan rumah sakit. Tertulis di atasnya. Pasien, Gu Mingyue. Hamil 4 minggu. Ancaman keguguran. Semalam bermain terlalu banyak di bioskop, anak itu mengalami ancaman keguguran. Rumah sakit memberitahu Mingyue. Segera ke rumah sakit untuk beristirahat. Maaf, Tuan Shen, istrimu hari ini menjadi milik kami lagi. Gu Mingyue hamil. Dia bahkan mengandung anak Fujie. Aku meremas ponselku. Melihat lembar pemeriksaan kehamilan di atasnya, aku tidak bisa sadar untuk waktu yang lama. Lupa memberitahumu. Setelah seminggu dia juga milikku. Dia berjanji untuk menemaniku berlibur ke Hawaii merayakan kelahiran bayi kecil kita. Dia sekarang keluar menunggumu menelepon. Bersiaplah secara mental, hampir bersamaan. Ponselku berdering. Aku marah dan langsung mengangkatnya. Mubai, maaf, perusahaan memiliki urusan mendadak yang perlu perjalanan dinas. Belum sempat dia selesai berbicara. Aku langsung memotongnya. Pergilah, Gu Mingyue masih meminta maaf. Mubai, jangan khawatir. Aku pasti akan kembali saat peringatan 5 tahun kita. Dan cincin pernikahan yang melambangkan cinta kita. Aku akan memakainya lagi untukmu di upacara pernikahan. Gu Mingyue, apakah kamu mencintaiku? Tentu saja. Kamu adalah satu-satunya pria yang kucintai dalam hidupku. Aku berkata jika suatu hari nanti kamu mengkhianati cinta kita, aku akan meninggalkanmu. Meninggalkanmu selamanya. Gu Mingyue seolah mendengar lelucon. Dia tertawa kecil dan berkata, aku tidak akan memberimu kesempatan itu. Aku serius, aku tidak bercanda. Jika aku tahu, kamu tidak akan menemukanku seumur hidupmu. Selama kamu masih Shen Mubai, tidak peduli kamu lari ke ujung dunia. Aku akan menemukanmu kembali. Benarkah? Bagaimana jika aku bukan Shen Mubai lagi? Keuntungan Gu Mingyue sedikit lebih besar. Seolah-olah sedang mempermainkanku. Bagaimana mungkin kamu bukan Shen Mubai? Baiklah, Mubai, jangan terlalu banyak berpikir. Aku benar-benar hanya mencintaimu seorang seumur hidupku. Seminggu kemudian, aku pasti akan datang menemanimu. 10 menit kemudian, perusahaan kematian palsu mengirimkan alamat kepadaku. Ketika aku tiba, orang itu menyerahkan semua dokumen kepadaku. Tuan Shen, mulai hari ini adalah identitas barumu. Aku melihat-lihat, nama baruku adalah Jiang Li. Nama ini aku pilih sendiri. Setelah ini, di dunia ini tidak ada Shen Mubai, hanya ada Jiang Li. Tuan Jiang Li, tiket pesawat juga sudah kami belikan untuk Anda. Hari Sabtu depan pukul 10 pagi. Terbang ke Islandia. Aku menyimpan semua dokumen dengan baik dan mengangguk berterima kasih. Uang akan segera saya transfer semua ke rekening perusahaan Anda,
Tuan Jiangli. Masih ada waktu seminggu, Anda bisa mempertimbangkannya lagi. Jika Anda berubah pikiran, kami tidak akan mengenakan biaya apapun. Tidak, aku berdiri dan berkata dengan tegas. Aku tidak akan menyesal. Beberapa hari berikutnya, informasi Gu Mingyue dan Fu Jie masih terus dikirim. 3 hari lagi menuju ulang tahun pernikahan. Aku mengubah semua saldo di kartu menjadi uang tunai. Lalu, aku menutup semua kartu bank atas nama Shen Mubai. 1 hari lagi menuju ulang tahun pernikahan. Melihat rumah yang sebagian besar kosong, aku merasa seluruh diriku menjadi lebih ringan dari sebelumnya. Ternyata pikiran hanyalah masalah sesaat. Jika terlalu banyak mencintai, akan menjadi sangat bebas. Malam sebelum ulang tahun pernikahan, aku pergi sendirian ke puncak gunung. Angin gunung yang menderu menerpaku, tetapi aku tidak merasakannya. Ketika aku menerima telepon dari Gu Mingyue, hari sudah malam. Suaranya terdengar sangat bahagia. Mubai, aku sudah turun dari pesawat. Aku akan segera sampai di rumah. Aku akan membawakanmu makanan ringan. Kita makan bersama, oke? Aku tidak di rumah. Sudah selarut ini, kamu pergi kemana? Puncak gunung. Mau apa ke puncak gunung? Lihat bintang? Kalau begitu tunggu aku. Aku akan segera ke sana sekarang. Dari seberang telepon tiba-tiba terdengar suara berisik. Sepertinya ada pria yang berbicara. Gu Mingyue menegur dengan suara rendah. Pria itu sepertinya masih tidak mau menyerah. Setelah beberapa lama, Gu Mingyue tidak berbicara. Lalu, aku mendengar suara ciuman pria dan wanita. Suara kecupan yang keras. Aku mencibir. Gu Mingyue, apakah kamu masih akan datang? Suara Gu Mingyue agak serak, dengan sedikit terengah-engah. Mubai, mulai besok aku akan selalu menemanimu. Malam ini aku akan pergi ke perusahaan untuk menyerahkan semua urusan yang tertunda. Setelah itu, aku bisa fokus menemanimu. Baiklah, aku tertawa. Baiklah. Mubaiku memang yang terbaik. Kalau begitu, kita langsung bertemu di toko besok pagi. Oh iya, jangan lupa bawa hadiah yang kamu berikan padaku. Aku sangat menantikan kejutan apa yang kamu siapkan untukku. Gu Mingyue, ini terakhir kalinya aku memanggilnya. Ada apa? Tidak ada apa-apa lagi. Mulai sekarang, Shen Mubai tidak akan ada lagi di dunia ini. Setelah turun gunung, aku naik taksi ke bandara. Sopir melihat aku sendirian dan bertanya dengan prihatin. Pak, di mana barang bawaan Anda? Biar saya bantu bawakan. Saya tidak punya barang bawaan. Jalan saja. Barang-barang yang kubawa hanya sebuah paspor dan tiket pesawat. Selain itu, ada yang disumbangkan, ada yang dibakar. Semua barang yang berhubungan dengan nama Shen Mubai sudah aku bereskan. Setengah jam kemudian, mobil berhenti di pintu masuk bandara. Aku memindai kode dan mentransfer semua uang di ponselku ke sopir. Sopir itu sedikit panik. Pak, Anda salah transfer. 13.000 rupiah. Bukan 30 juta rupiah. Saya kembalikan uangnya. Tidak usah. Terima kasih sudah mengantar saya. Setelah turun dari mobil, aku mengeluarkan kartu SIM dan mematahkannya. Bersama dengan ponselnya, aku langsung membuangnya ke tempat sampah. Lalu, tanpa menoleh ke belakang, aku masuk ke terminal. Namun, saat itu telepon istrinya tiba-tiba berdering. Bagus sekali. Kami menemukan darah suami Anda di lembah. Mohon datang untuk mengidentifikasi barang-barang peninggalan almarhum. Tuan Shen, layanan kematian palsu yang Anda pesan di tempat kami sudah kami atur dengan baik. Ini perjanjiannya. Silakan tanda tangani di sini. Aku melihat surat perjanjian yang disodorkan kepadaku. Pemberi mandat, Shen Mubai. Cara kematian. Jatuh dari puncak gunung, dimakan binatang buas. Tidak ada yang selamat dari kecelakaan itu. Waktu kematian, seminggu kemudian. Seminggu kemudian, itu adalah peringatan 5 tahun pernikahanku dengan Gu Mingyue. Juga hari aku berencana pura-pura mati dan meninggalkannya. Mari kita mulai dan akhiri dari tanggal ini. Tanda tangani dulu perjanjian ini. Kebetulan aku melihat video wawancara Gu Mingyue di berita. Pembawa acara bertanya. Nyonya Gu sangat muda dan sukses. Apa rahasia kesuksesan Anda? Gu Mingyue mengangkat tangan kirinya. Sambil menunjuk cincin kawin di jari manisnya, dia berkata, rahasia saya adalah saya memiliki suami yang baik. Pembawa acara tertegun sejenak. Saya kira Anda akan berbagi analisis dan perencanaan prospek industri. Itu tidak penting. Semua kekayaan yang saya miliki sekarang tidak sebanding dengan sehelai rambut suami saya. Saya sangat iri pada suami Anda. Di dalam kamera, Gu Mingyue melihat arlojinya, lalu tersenyum ke arah kamera dan berkata, maaf, wawancaranya harus dihentikan sebentar. Waktunya hampir tiba. Saya ingin meminjam kamera siaran langsung Anda untuk mengatakan sesuatu kepada suami saya. Baik, Nyonya Gu, silakan. Suara Gu Mingyue menjadi lebih lembut. Mubai, aku akan pulang kerja sedikit terlambat hari ini. Tunggu aku pulang, aku akan membuatkan iga asam manis kesukaanmu. Ada beberapa gadis di sekitar. Berkumpul bersama untuk menonton siaran langsung di layar besar. Ketika mereka melihat ini, mereka semua mengeluarkan suara iri.
Pasangan surgawi. Pasangan yang sangat mesra. Mereka sangat manis. Aku sangat iri. Untuk sementara waktu, semua yang kudengar hanyalah suara iri. Hanya aku, orang yang terlibat, yang mencibir sinis. Semua orang berpikir bahwa aku menyelamatkan galaksi di kehidupan sebelumnya sehingga aku memiliki istri sebaik Gu Mingyue, yang langka dalam 100 tahun. Aku juga berpikir begitu sebelumnya. Tapi tidak ada yang tahu bahwa Gu Mingyue juga memelihara anak anjing di luar sana. Kami sudah menikah selama 5 tahun, dan dia sudah memeliharanya selama 4,5 tahun. Setiap kali dia bilang dia pergi dinas. Sebenarnya dia pergi ke tempat anak anjing itu. Sungguh konyol dan sangat memabukkan. Aku masih ingat saat pertama kali melihatnya. Ketika melihat video-video itu, jantungku terasa seperti ditusuk oleh 10.000 jarum, dicabut dan ditusuk lagi. Hingga akhirnya, penuh dengan lubang dan hancur berantakan. Aku juga ingat, ketika aku masih sekolah, aku diganggu oleh siswa nakal. Gu Mingyue, yang adalah ketua kelas, maju dan menghukum para siswa nakal itu. Dia berkata kepadaku. Sementara dia sendiri terbaring di rumah sakit selama lebih dari setengah tahun dan hampir menjadi sayur. Setelah dia bangun. Kalimat pertama adalah bertanya kepada perawat, "Mubai baik-baik saja?" Setelah mendapat jawaban positif dari perawat. Dia menghela napas lega. "Mubai baik-baik saja," aku lega. Sejak saat itu juga, aku benar-benar jatuh cinta pada wanita yang mencintaiku sepenuh hati ini. Tapi aku tidak mengerti, mengapa Gu Mingyue bisa mencintaiku di satu sisi, dan di sisi lain bisa dengan seenaknya. Tidur dengan pria lain? Apakah dia begitu tidak tahan kesepian? Atau apakah dia yakin aku tidak akan pernah tahu? Aku membelai cincin pernikahan di jari manisku. Lalu melepasnya. Kebetulan aku bertemu seorang pengemis cacat di pinggir jalan. Di mangkuknya yang rusak. Hanya ada beberapa kain. Aku berjalan mendekat dan memasukkan cincin itu ke dalamnya. Ambil ini dan jual saja. Uang hasil penjualan cukup untuk membeli sebuah rumah, lalu memulai bisnis kecil. Orang cacat itu mengucapkan terima kasih berkali-kali. Sebenarnya aku mengatakan itu dengan berat hati. Cincin ini adalah Gu Mingyue. Memesan secara pribadi dari desainer luar negeri. Hanya berlian di atasnya saja bernilai puluhan juta. Tapi sekarang aku tidak menginginkannya. Jika cincin pernikahan melambangkan cinta dan kesetiaan, maka cincin pernikahanku saat ini sudah tidak berharga. Telepon berdering. Itu dari Gu Mingyue. "Gu Mingyue, kamu di mana? Kenapa tidak di rumah?" Nada bicaranya sangat cemas, seolah dia benar-benar mengkhawatirkanku. Aku hanya berkata dengan tenang, "Aku hanya keluar jalan-jalan. Kamu di mana sekarang?" "Aku akan segera datang mencarimu." "Tidak perlu, aku akan segera kembali. Tapi aku ingin segera bertemu denganmu." Gu Mingyue segera tiba, hanya dalam waktu kurang dari 5 menit. Dia dengan tergesa-gesa keluar dari mobil. Dan memelukku. "Gu Mingyue, aku tidak tahu mengapa, padahal kita baru sehari tidak bertemu. Aku sudah sangat merindukanmu." Aku menundukkan kepala dan melihat di sekitar lehernya. Ada beberapa tanda ciuman merah. Yang masih segar bahkan ada bekas gigitan. Tubuhnya juga dipenuhi dengan aroma parfum pria. Dia baru saja turun dari ranjang Fujie sebelum pergi wawancara hari ini. Gu Mingyue menggandeng jariku. Tiba-tiba bertanya dengan terkejut, "Mubai, di mana cincin pernikahanmu?" Aku langsung menarik tanganku dari telapak tangannya. Mungkin aku tidak sengaja menjatuhkannya saat keluar hari ini. Gu Mingyue segera mengeluarkan teleponnya. "Apakah aku harus menyuruh orang untuk mencarinya sekarang?" Aku menggelengkan kepala. "Tidak perlu, anggap saja sudah hilang. Bagaimana bisa dibuang begitu saja? Cincin ini adalah cincin pernikahan kita, bukti cinta kita, bukti cinta. Cinta kita sudah hancur karena pengkhianatannya berulang kali." Aku tertawa. "Hanya sebuah isyarat," kata Gu Mingyue, "itu adalah hal yang paling keras. Itu mewakili hatiku yang tidak akan pernah berubah padamu. Jika suatu hari nanti, kau mengkhianati kita." "Tidak mungkin. Maksudku jika..." Gu Mingyue menatap mataku. Dengan tulus bersumpah dengan kejam. "Jika aku berkhianat, biarkan aku mati tertembus ribuan panah. Mati dengan tidak baik." Aku memalingkan wajahku, tidak ingin melihat kepura-puraan cintanya saat ini. Dulu, ketika aku masih mencintainya, jika aku mendengar dia bersumpah dengan sungguh-sungguh seperti ini, aku akan segera menerkam dan mencium bibirnya. Bahkan aku akan merasa bahwa aku terlalu berlebihan, memaksa istriku ke dalam situasi bersumpah dengan kejam. Tapi sekarang aku tidak cinta. Kalimat ini terdengar seperti lelucon. "Mubai, apakah aku terlalu sibuk belakangan ini sehingga tidak punya waktu untuk menemanimu? Kau marah padaku?" Aku bilang tidak. "Lepaskan aku dulu." "Aku tidak mau." Gu Mingyue memelukku lebih erat. "Minggu depan adalah hari peringatan pernikahan kelima kita. Mubai, aku menyiapkan kejutan untukmu." Saat dia berbicara, ponselnya berdering. Gu Mingyue hampir segera melepaskanku. Mengeluarkan ponsel dan meliriknya. Dari sudut pandangku, aku hanya melihat Gu Mingyue tersenyum sinis. Sorot matanya yang menatap layar juga langsung menjadi menggoda. Dia membalas dengan cepat.
Kemudian berkata kepadaku dengan nada meminta maaf, Mubai, perusahaan memiliki beberapa urusan mendesak sementara. Aku harus bergegas ke sana sekarang. Di dalam hatiku masih ada secercah harapan. Lalu kapan kau akan kembali? Gu Mingyue melingkarkan tangannya di pinggangku. Mendongak dan mencium daguku. Mungkin tidak akan kembali malam ini, akan kembali besok pagi. Aku akan membawakanmu sarapan favoritmu. Oke? Gu Mingyue pergi. Tablet komputernya masih di sofa ruang tamu. Aku mengambilnya dan menemukan bahwa WeChat-nya masih online secara bersamaan. 2 menit yang lalu. Seorang pria dengan catatan nama, anjing kecil, mengirim gambar. Di foto itu, seorang pria mengangkat kemejanya dengan satu tangan, memperlihatkan 8 otot perut yang rapi. Garis perak di bawah otot perut terlihat jelas. Lebih jauh ke bawah, celananya jelas menonjol. Pemiliknya tidak ada di malam hari, anjing kecil merasa sangat hampa dan kesepian. Sudah melakukan 7 kali di siang hari tetapi belum puas. Ratu datang atau tidak? Jawaban Gu Mingyue hanya 2 kata. Tunggu aku. Mematikan tablet. Dengan getir aku menutup mata, kupikir aku tidak akan berakting lagi. Tetapi saat aku melihat catatan obrolan ini, rasanya seperti dipukul dengan keras, air mata mengalir dari sudut mataku, terasa sangat panas. Aku tidak tahu kapan aku tertidur. Aku hanya ingat dalam mimpi ada adegan seorang pria dan seorang wanita yang terjerat. Wajah wanita itu adalah Gu Mingyue. Ponselku bergetar, kubuka dan itu adalah sebuah video. Adegan dalam video itu sama seperti adegan dalam mimpiku, pria dan wanita itu terjerat dengan penuh gairah, bahkan lebih dari itu. Wajah Gu Mingyue terdistorsi karena hasrat, membuatku merasa sangat jijik. Pernahkah kamu melihatnya seperti ini? Dia bilang hanya aku yang bisa membuatnya gila. Video pendek berdurasi 1 menit itu segera selesai diputar. Kemudian dimulai lagi putaran baru, berulang dan berulang. Aku hampir seperti menyiksa diri sendiri dengan menontonnya berulang kali. Aku ingin melihat dengan jelas bagaimana rupa Gu Mingyue saat ini, menghapus cinta terakhirku padanya. Kemudian benar-benar mengusirnya dari hatiku. Surat perjanjian cerai sudah kuserahkan kepada pengacara untuk dibuat. Aku memasukkan surat perjanjian cerai ke dalam kotak hadiah yang indah dan mengirimkannya. Gu Mingyue baru kembali pada siang hari berikutnya, membawa sarapan di tangannya. Mu Bai, aku menepati janjiku. Aku membawakanmu sarapan dari tempat favoritmu. Senang kan? Aku menjawab dengan acuh tak acuh. Sekarang sudah siang, sudah lewat waktu sarapan. Gu Mingyue melihat ekspresiku yang sedikit muram. Dia menghampiriku dan melingkarkan lengannya di pinggangku sambil merajuk. Kenapa tidak senang? Katakan padaku, aku akan membalaskan dendam untukmu. Aromanya masih menyengat setelah berhubungan intim, bercampur dengan aroma pria, membuatku semakin mual. Aku mendorong tangannya dan menjauhkan diri darinya. Tidak. Tadi malam aku menonton film yang sangat mengharukan. Gu Mingyue memelukku dengan kasihan, jangan menontonnya sendirian lain kali. Tunggu aku menemanimu menontonnya. Menemaniku menonton, dia memberikan seluruh waktu siangnya dan malamnya untuk pekerjaan. Tiba-tiba aku ingin bertanya padanya, apakah kamu masih punya waktu untuk menemaniku? Gu Mingyue menunjuk hadiah indah di atas meja kopi. Dan berkata dengan terkejut, Mu Bai, apakah ini hadiah untukku? Aku mengangguk. Bukankah kamu bilang kita akan merayakan ulang tahun pernikahan kelima kita dan kamu menyiapkan kejutan untukku? Aku juga punya kejutan untukmu. Gu Mingyue tampak sangat senang, memegang hadiah itu dengan sayang. Bolehkah aku membukanya? Seminggu lagi, pada hari peringatan kita, baru kamu buka ya. Gu Mingyue berpikir sejenak. Dia mengangguk dengan sabar, oke, nanti kita buka bersama kejutan untuk satu sama lain. Dengan begitu akan lebih bernasib, tiba-tiba aku sangat ingin melihat ekspresi Gu Mingyue ketika mengetahui aku mati. Dan melihat surat perjanjian perceraian, terkejut atau senang. Gu Mingyue membujukku dan berkata, kudengar ada film bagus baru-baru ini, aku akan menemanimu menontonnya. Aku tidak mau pergi. Tetapi bioskop yang dikatakan Gu Mingyue berada tepat di sebelah sekolah menengah pertama kami dulu. Itu adalah tempat Gu Mingyue pertama kali menyatakan cintanya padaku. Kami di masa sekolah menghabiskan momen romantis dan manis yang tak terhitung jumlahnya di jalan di belakang sekolah. Menyaksikan hari-hari paling indah dari cinta kami. Karena kita mulai dari sana, maka sebaiknya kita akhiri di sana. Sampai di bioskop, orangnya agak ramai, Gu Mingyue menggandeng lenganku. Seperti wanita kecil yang bergantung padaku, sampai di tempat duduk, dia dengan perhatian membantuku melepas jaket, dan memegangnya di tangannya sendiri. Judul film sudah mulai diputar di layar lebar, tepat pada saat itu. Seorang pria berjalan ke arahku dan berbisik, maaf. Kursiku ada di dalam, maaf mengganggu. Bioskop sudah mematikan lampu. Aku tidak bereaksi pada saat pertama, hanya dengan cepat memberinya jalan. Sampai aku melihat pria itu melewatinya. Dan melewati Gu Mingyue, akhirnya duduk di samping Gu Mingyue. Aku tiba-tiba menyadari bahwa suara ini sangat familiar. Dia adalah pria yang berpelukan dengan Gu Mingyue di video, Fujie. Detik berikutnya, cangkir cola di tangan Fujie secara tidak sengaja menumpahkan seluruh cangkir cola ke rok Gu Mingyue. Aduh,
Maafkan aku, kata Fujie. Sambil mengeluarkan tisu dari tasnya untuk membantunya menyeka. Tetapi saat dia menyeka, posisinya menjadi salah. Roknya jelas basah, tetapi tangan Fujie terus bergerak ke bawah dan ke bawah, menekan dengan gembira. Pada saat yang sama, aku bisa dengan jelas merasakan tubuh Gu Mingyue di pelukanku bergetar. Bahkan seluruh tubuhnya mulai menegang. Aku melirik posisi rok Gu Mingyue di sudut mataku. Tangan Fujie berada di bawah, tangan Gu Mingyue berada di atas, mencoba menekannya. Tanpa memperingatkannya untuk tidak membuat masalah, tetapi Fujie masih tersenyum main-main. Tangan yang memegang tisu terus menyeka dengan ringan dan tidak berat. Nona, bagaimana kalau aku ganti rokmu? Tidak perlu. Suaranya sudah serak, film dimulai, film animasi. Hewan-hewannya sangat lucu, alur ceritanya sangat lucu, tetapi aku tidak bisa menontonnya sama sekali. Saat film diputar selama 10 menit, Gu Mingyue tiba-tiba berdiri. Mubai. Manajer bioskop tidak tahu makanan ringan apa yang kamu suka. Aku akan memeriksanya. Setelah Gu Mingyue pergi, Fujie juga ikut berdiri dan keluar. Saat melewati saya, dia dengan sinis mengangkat sudut bibirnya. Melirik saya. Tatapan itu seolah berkata, lihat, dia masih memilihku. 5 menit kemudian, saya menerima pesan teks, toilet wanita. Saya dengan cepat keluar dari ruang pemutaran film dan pergi ke toilet di ujung lorong. Di bilik pertama toilet wanita, terdengar erangan teredam seorang pria, dan suara wanita yang berulang kali memohon ampun. Pria itu tanpa sadar Fujie. Dan suara wanita itu, saya lebih familiar. Saya hampir terpaku di tanah. Tidak bisa bergerak. Suara di bilik semakin keras. Wanita itu berteriak nyaring. Kemudian Gu Mingyue berkata dengan suara serak, pelan-pelan, jangan sampai ketahuan orang. Ratu, kamu tidak tahu betapa rindunya anak anjing itu padamu. Saya hanya tidak ingin melihatmu bersamanya. Suara Gu Mingyue sedikit mendingin. Saya bisa menyetujui hal-hal lain. Tetapi urusan kita tidak boleh sampai ke hadapan Mubai. Kamu sudah melewati batas hari ini. Oke. Saya tahu. Tetapi menurutmu tidakkah ini sangat menggairahkan di bioskop, di lingkungan yang gelap gulita seperti ini? Gu Mingyue terkekeh pelan. Sedikit, kalau begitu, mari kita lanjutkan malam ini. Suara Gu Mingyue sudah sangat serak. Sebentar lagi aku akan membeli tiket untuk pertunjukan malam. Kita harus berada di barisan paling belakang. Ya. Saat itu, kita tidak perlu bersembunyi di toilet. Kita bisa langsung di kursi. Saya hampir melarikan diri. Kembali ke tempat duduk saya di ruang pemutaran film, saya mengizinkan diri saya untuk menderita selama beberapa menit, lalu dengan paksa mengatakan pada diri sendiri. Ini yang terakhir kalinya. Ini adalah terakhir kalinya saya patah hati karena Gu Mingyue. Gu Mingyue kembali ketika film hampir selesai. Masih membawa aroma manis yang tidak enak itu. Selain itu, dia juga membawa sekotak popcorn. Mubai, maaf aku terlambat. Mesin popcorn di bioskop rusak. Butuh waktu lama untuk memperbaikinya. Ini baru saja dibuat. Makanlah selagi masih panas. Saya melambaikan tangan. Saya tidak ingin makan. Oke, kalau begitu tonton film. Saya mencibir. Filmnya sudah hampir selesai. Itu semua salah tukang yang memperbaiki mesin popcorn itu. Dia butuh waktu lama untuk memperbaikinya. Jadi selama 3 jam ini, kamu hanya menunggu dia memperbaikinya? Saya berdiri dan pergi. Gu Mingyue mengambil jaket dan popcorn saya, dan mengejar saya keluar. Mubai, apa yang salah denganku? Katakan saja padaku secara langsung. Oke? Jangan mengabaikanku. Aku sangat takut seperti ini. Takut apa? Takut kau tidak mencintaiku. Aku berbalik dan menatap matanya. Jelas dia yang pertama kali mengkhianati perasaan kita. Jelas dia tidak konsisten. Jelas dia yang pertama kali tidak menghargai aku. Jika demikian, maka aku akan menarik kembali hatiku sepenuhnya. Juga diriku. Aku memberikan sehelai pakaianku ke lembaga kematian palsu, merobeknya. Kemudian menggigit jariku hingga berdarah dan mengoleskan darahnya di atasnya. Setelah seminggu, dia akan menerima pakaian berdarah ini. Dan aku sendiri akan meninggalkannya selamanya. Mubai, kenapa kau tidak bicara? Aku menghela napas dalam-dalam dan berkata dengan datar. Aku hanya sedikit mengantuk. Kalau begitu, ayo pulang dan istirahat. Dalam perjalanan pulang, Gu Mingyue terus berusaha berbicara denganku, menceritakan lelucon. Tapi aku hanya berkata, aku sedikit lelah dan ingin tidur sebentar. Baru kemudian Gu Mingyue terdiam. Sesampainya di rumah, Gu Mingyue mengantarku ke kamar tidur. Aku bertanya padanya. Apakah kau masih harus pergi ke perusahaan untuk mengurus urusan kantor malam ini? Gu Mingyue bergumam, masih ada beberapa hal yang belum selesai kemarin. Aku harus lembur malam ini. Kalau begitu, cepatlah pergi. Aku berbaring memunggunginya, memberikan isyarat untuk pergi. Gu Mingyue berdiri tanpa bergerak. Dia sepertinya menyadari ada sesuatu yang aneh, tapi tidak tahu apa yang aneh. Aku tiba-tiba ingin mengerjai dia. Aku berbalik dan berkata kepada Gu Mingyue, bisakah kau tidak pergi malam ini?
Gu Mingyue jelas merasa lega. Shen Mubai masih membutuhkannya, masih akan memintanya untuk tinggal dan menempel padanya. Itu berarti dia tidak menyadari apapun. Gu Mingyue berkata dengan lembut, sayang, semua orang sudah sepakat untuk bersenang-senang malam ini. Banyak eksekutif yang menunggu kita. Akhir pekan depan bukan. Hari jadi pernikahan kita yang kelima, aku ingin mengadakan upacara yang meriah agar seluruh orang di kota Hai tahu bahwa kau adalah pria yang paling kucintai dalam hidupku. Upacara yang meriah? Aku tertawa. Kalau begitu, itu akan semakin seru. Baiklah, kalau begitu pergilah. Mubaiku sangat baik. Aku pergi ya, waktunya sudah dekat. Tidak bisa membuat mereka menunggu terlalu lama. Apakah mereka tidak bisa menunggu lebih lama? Atau dia tidak bisa menunggu lebih lama? Gu Mingyue buru-buru pergi. Tablet di sofa mulai bergetar lagi. Mereka sudah terhubung lagi. Apakah kamu sudah siap? Fujie mengirim sebuah gambar. Kali ini, dia mengikat kedua tangannya dengan sabuk kulit. Di dekat kakinya ada sebatang cambuk. Dia berlutut di tanah, seperti Buddha yang terikat tetapi ingin melawan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kamera dengan senyum menggoda di sudut bibirnya. Aku segera datang. Aku mematikan tablet dan mulai mengemasi barang-barangku sampai aku mengeluarkan kotak timah dari lemari. Tanganku sedikit berhenti. Kotak ini berisi surat cinta yang dulu ditulis Gu Mingyue untukku. Setumpuk tebal. Aku membawa semua surat cinta itu keluar dan membakarnya. Keesokan paginya, aku terbangun oleh suara Gu Mingyue memasuki pintu. Dia tampak sangat marah. Mubai, cincin pernikahan kita dicuri oleh seorang pengemis dan dijual di toko perhiasan. Aku agak kecewa. Bagaimana dia bisa menemukannya? Dan dia menjualnya dengan harga murah hanya 10.000 yuan. Itu benar-benar menodai cincin kita. Dia berjalan mendekat dan meraih tanganku. Ingin mengembalikan cincin itu padaku. Sekarang sudah kembali ke pemiliknya. Aku menarik tanganku. Menolak untuk memakai cincin lama itu lagi. Gu Mingyue sedikit bingung. Mubai, ada apa denganmu? Aku sedikit gemuk akhir-akhir ini. Ukuran cincinnya tidak pas lagi. Aku tidak bisa memakainya. Gu Mingyue tertawa. Tidak apa-apa. Nanti aku akan membawanya ke toko perhiasan. Suruh mereka mengubah ukurannya. Terserah kamu. Aku bertanya. Pengemis yang menjual cincin itu, tidakkah kamu melakukan apapun padanya? Gu Mingyue memelukku lagi. Tenang saja. Aku tahu Mubaiku baik hati. Dia tidak tega melihat pengemis menderita. Aku tidak menuntutnya dan bahkan memberinya sejumlah uang. Saat dia berbicara, ponselku berdering. Aku mengangkatnya. Halo, Tuan Shen Mubai. Kami dari perusahaan kematian palsu. Kami telah mengurus kartu identitas baru Anda sesuai dengan keinginan Anda. Apakah Anda punya waktu untuk mengambilnya? Oke, kirimkan alamatnya kepadaku. Aku akan mengirimkan lokasinya ke ponsel Anda nanti. Ngomong-ngomong, bisakah dokumen baru itu digunakan untuk membeli tiket pesawat? Tenang saja, tentu saja bisa. Baik, terima kasih. Setelah menutup telepon, Gu Mingyue tiba-tiba tampak cemas. Dokumen baru apa yang dimiliki Mubai? Juga tiket pesawat. Kamu mau pergi? Ya? Mau pergi kemana? Dulu dipeluk olehnya adalah kebahagiaan, sekarang aku hanya merasa tidak nyaman. Aku dengan sekuat tenaga melepaskan diri dari pelukannya, menjauh sedikit, menjaga jarak beberapa langkah darinya. Apakah Gu Mingyue semakin panik? Bergegas menyusul. Mubai? Apakah kamu ingin pergi berlibur? Kalau begitu minggu depan aku pasti akan menolak semua pekerjaan, hanya menemanimu seorang diri. Jangan marah, jangan tinggalkan aku, oke? Aku hanya merasa hatiku dingin. Sekarang dia merendahkan diri memohon agar aku tidak pergi, berbeda dengan dirinya yang terjerat dengan Fujie di video. Sebenarnya Gu Mingyue yang mana yang nyata? Aku sudah tidak bisa membedakannya lagi, tapi tidak masalah. Aku akan segera meninggalkannya selamanya, tidak peduli bisa membedakan atau tidak akan ada pengaruhnya. Aku berkata dengan datar. Kamu terlalu banyak berpikir. Bukankah kita akan merayakan ulang tahun pernikahan? Gu Mingyue masih tidak percaya. Masih terus menempel padaku. Tapi apa yang kamu katakan tadi tentang dokumen baru? Kamu mengurus dokumen apa? Juga bilang mau beli tiket pesawat. Itu teman saya. Dokumennya hilang. Tidak bisa beli tiket pesawat, harus diurus ulang. Temanmu yang mana? Kamu tidak kenal. Semua temanmu aku kenal. Aku mengalihkan pembicaraan. Berbalik bertanya padanya, jangan bilang kita perempuan. Apakah pekerjaan semalam sudah selesai diurus? Hampir selesai. Belum selesai bicara, suara telepon berdering lagi. Aku juga sudah agak terbiasa dengan berita Fujie yang sedikit-sedikit menelepon dan menyuruhnya pergi. Bagaimanapun juga, Gu Mingyue pasti akan pergi. Untungnya aku menjauh, duduk di sofa menunggu. Aku mendengar Gu Mingyue berbisik menegur, bukankah sudah dibilang sekarang aku di rumah? Jangan meneleponku. Terdengar suara pelan seorang pria dari ujung telepon. Dia dengan hati-hati melihat Mubai, dengan gugup menjilat bibirnya. Oke, aku akan ke sana sekarang setelah selesai. Setelah menutup telepon, Gu Mingyue dengan susah payah membuka mulutnya.
Mubai, di perusahaan. Semalam masih ada sedikit masalah yang tersisa. Aku langsung mengangguk. Pergilah. Gu Mingyue sekali lagi dengan tergesa-gesa pergi. Aku memegang ponsel di tangan. Aku menunggu untuk melihat. Video mengejutkan apalagi yang dikirimkan Fuji kali ini. Seperti yang kuduga. Kabar dari Fuji datang dengan cepat. Kali ini berupa sebuah gambar, sebuah hasil pemeriksaan dari rumah sakit. Tertulis di atasnya, pasien, Gu Mingyue. Hamil 4 minggu, ancaman keguguran. Tadi malam terlalu bersemangat di bioskop, menyebabkan ancaman keguguran. Rumah sakit menyarankan Mingyue untuk segera datang ke rumah sakit untuk menjaga kehamilan. Maaf, Tuan Shen. Istrimu hari ini juga milik kami. Gu Mingyue hamil. Dia ternyata hamil anak Fujie. Aku menggenggam ponselku, melihat hasil pemeriksaan kehamilan di atasnya, dan lama tidak bisa sadar. Lupa memberitahumu, selama seminggu ke depan, dia juga milik kami. Dia berjanji menemaniku berlibur ke Hawaii, merayakan kehadiran bayi kecil kami. Dia sekarang keluar untuk meneleponmu. Bersiaplah secara mental. Hampir bersamaan, ponselku berdering. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengangkatnya. Mubai, maaf. Ada urusan mendadak di perusahaan yang mengharuskan perjalanan dinas. Belum selesai dia berbicara. Aku langsung memotongnya, pergilah. Gu Mingyue masih meminta maaf. Mubai, tenang saja. Saat peringatan 5 tahun pernikahan kita, aku pasti akan kembali. Dan cincin yang melambangkan cinta kita, akan kupakai lagi untukmu di upacara. Gu Mingyue, apakah kamu mencintaiku? Tentu saja, kamu adalah satu-satunya pria yang kucintai seumur hidupku. Aku berkata, jika suatu hari, aku serius. Tidak bercanda. Jika aku mengetahui sesuatu, kamu tidak akan bisa menemukanku seumur hidupmu. Selama kamu masih Shen Mubai, kemanapun kamu pergi, aku akan menemukanmu kembali. Benarkah? Bagaimana jika aku bukan Shen Mubai lagi? Senyum Gu Mingyue semakin lebar. Seolah menggodaku, bagaimana mungkin kamu bukan Shen Mubai? Baiklah, Mubai. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Aku benar-benar hanya mencintaimu seorang seumur hidupku. Seminggu lagi aku pasti akan menemanimu. 10 menit kemudian, perusahaan, pura-pura mati, mengirimiku sebuah alamat. Ketika aku tiba, pihak lain menyerahkan semua dokumen kepadaku. Tuan Shen, mulai hari ini adalah identitas barumu. Aku melihat-lihat. Nama baruku adalah Jiang Li. Nama ini aku pilih sendiri. Setelah ini, tidak ada lagi Shen Mubai di dunia ini, hanya ada Jiang Li, Tuan Jiang Li. Tiket pesawat juga sudah kami belikan untuk Anda, tepatnya hari Sabtu depan pukul 10 pagi, penerbangan ke Islandia. Saya sudah menyimpan semua dokumen dan mengangguk berterima kasih. Komisi akan segera saya transfer seluruhnya. Rekening perusahaan Anda, Tuan Jiang Li, masih ada waktu 1 minggu. Anda bisa mempertimbangkannya lagi. Jika Anda berubah pikiran, kami tidak akan mengenakan biaya apapun. Tidak, saya berdiri dan berkata dengan nada tegas. Saya tidak akan berubah pikiran. Dalam beberapa hari berikutnya, informasi tentang Gu Mingyue dan Fujie terus dikirimkan. 3 hari lagi menuju ulang tahun pernikahan, saya menukarkan semua saldo di kartu menjadi uang tunai. Kemudian saya menutup semua kartu ban atas nama Shen Mubai. 1 hari lagi menuju ulang tahun pernikahan. Melihat rumah yang sudah kosong sebagian besar, saya merasa seluruh diri saya menjadi sangat ringan. Ternyata pikiran hanyalah masalah sesaat, tidak cinta lagi akan menjadi sangat mudah. Malam sebelum ulang tahun pernikahan, saya pergi sendirian ke puncak gunung. Angin gunung yang menderu menerpa saya, tetapi saya tidak merasakannya. Ketika saya menerima telepon dari Gu Mingyue, hari sudah malam. Suaranya terdengar sangat gembira. Mubai, saya sudah turun dari pesawat, segera sampai di rumah. Saya akan membawakanmu makanan ringan. Kita makan bersama. Ya, saya tidak di rumah. Sudah selarut ini, kamu pergi kemana? Puncak gunung. Pergi ke puncak gunung untuk apa? Melihat bintang. Kalau begitu tunggu aku. Saya akan segera ke sana. Tiba-tiba terdengar suara bising dari seberang telepon. Sepertinya ada seorang pria yang sedang berbicara. Gu Mingyue menegur dengan suara rendah, pria itu sepertinya masih tidak menyerah. Setelah beberapa saat, Gu Mingyue tidak berbicara. Kemudian, saya mendengar suara ciuman antara pria dan wanita. Ciuman yang berbunyi nyaring. Saya mencibir. Gu Mingyue, kamu benar-benar datang. Suara Gu Mingyue agak serak, dengan napas terengah-engah. Mulai besok, saya akan selalu menemanimu. Malam ini saya bergegas ke perusahaan untuk menyerahkan semua urusan yang tersisa. Setelah itu, saya bisa fokus menemanimu. Baiklah, saya tertawa. Baiklah, Mubaiku memang baik. Kalau begitu, kita langsung bertemu di kantor catatan sipil besok pagi. Oh ya, jangan lupa bawa hadiah yang kamu berikan padaku. Saya sangat menantikan kejutan apa yang sudah kamu siapkan untukku. Gu Mingyue, ini terakhir kalinya aku memanggilnya. Kenapa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa lagi. Setelah ini,
Tidak akan ada lagi Shen Mubai di dunia ini. Setelah turun gunung, saya naik taksi menuju bandara. Sopir taksi melihat saya sendirian dan bertanya dengan perhatian. Tuan, di mana barang bawaan Anda? Aku bisa bantu bawakan, aku tidak punya bagasi. Ayo naik mobil. Barang bawaan hanya paspor dan tiket pesawat. Selain itu, disumbangkan atau dibakar. Semua yang berhubungan dengan nama Shen Mubai. Sudah aku bereskan bersih. Setengah jam kemudian, mobil berhenti di pintu masuk bandara. Aku memindai kode dan mentransfer semua uang di ponselku ke sopir. Sopir itu sedikit panik. Pak, Anda salah transfer. Seharusnya 30 yuan, bukan 30.000 yuan. Saya transfer balik ya. Tidak usah, terima kasih sudah mengantar saya. Setelah turun dari mobil, aku mengeluarkan kartu SIM dan mematahkannya, bersama dengan ponselnya. Langsung kubuang ke tempat sampah, lalu masuk ke terminal tanpa menoleh ke belakang. Saat ini, di sisi lain bandara. Mobil Gu Mingyue terparkir di pinggir jalan. Kacanya dilapisi film anti-intip. Orang di luar sama sekali tidak bisa melihat ke dalam. Namun, frekuensi goyangan mobil semakin cepat, dan amplitudonya semakin besar. Fujie memeluk Gu Mingyue dan bertanya dengan mesra, besok kamu benar-benar akan mengadakan perayaan ulang tahun pernikahan kelima dengannya? Aku tidak tega meninggalkanmu. Kamu juga sedang mengandung anakku. Gu Mingyue mencubit wajahnya dengan acuh tak acuh dan berkata, bukankah kamu sudah lama mengincar kartu grafis? Aku transfer uangnya, beli sendiri. Mata Fujie berbinar. Kamu tidak boleh menipuku. Kapan aku pernah menipumu? Gu Mingyue mendengarkan suaranya. Tiba-tiba merasa sangat berisik. Untuk membeli ketenangan, dia segera mengangkat telepon dan mentransfer uang. Dia juga mencantumkan catatan, hadiah sumber daya, sesuai permintaannya. Fujie segera memeluknya lebih erat dan mencium pipinya. Meskipun Gu Mingyue duduk di pangkuan Fujie dan dipeluk erat olehnya, hatinya terasa kosong. Entah kenapa, tadi ketika Shen Mubai bilang dia pergi ke puncak gunung untuk melihat bintang, dia selalu merasa ada yang tidak beres. Shen Mubai juga punya fobia ketinggian. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba pergi ke puncak gunung sendirian untuk melihat bintang? Semakin Gu Mingyue memikirkannya, semakin dia merasa tidak tenang. Terutama karena Fujie masih mengusap-usap tubuhnya, membuat Gu Mingyue merasa sedikit jengkel. Dia mendorongnya sedikit. Sudah cukup, mau apa lagi? Buatkan daftar untukku. Demi kartu grafis, Fujie menjilat, Ratu, aku tahu kamu yang terbaik untukku. Gu Mingyue menikmati sanjungannya. Dan tersenyum acuh tak acuh. Meskipun dia tidak sepenuh hati dengan Fujie, dia menyukai kemudaan dan keberaniannya. Lagi pula, dia akan selalu menuruti keinginannya dan menempatkannya di posisi ratu. Setiap kali dia merasa lelah, dia bisa mendapatkan nilai emosional yang tak henti-hentinya darinya. Tapi hari ini sepertinya sedikit berbeda. Mungkin karena waktu setengah tahun cukup membuat orang merasa bosan, Gu Mingyue mendorong Fujie mencoba. Meremas bahunya, merapikan pakaiannya, tetapi perasaan berat yang muncul dari lubuk hatinya tidak menghilang, bahkan menekan dadanya dan mulai terasa tidak nyaman. Seolah-olah ada sesuatu yang sangat penting yang terlepas dari daging dan darahnya. Gu Mingyue mengambil kunci mobil dan berjalan keluar. Tanpa menoleh ke belakang dan meninggalkan kalimat, aku pulang sebentar, target Fujie adalah suaminya yang sah, Shen Mubai. Bukan beberapa kartu grafis, dia dengan cepat mengikuti dan memeluk pinggangnya dari belakang. Kedua tangannya semakin erat menarik ujung bajunya, tidak mau sedikit pun melepaskan, dada Gu Mingyue terasa sesak. Di mana dia menerima ini? Dengan marah melepaskan tangannya, tidak apa-apa. Fujie tahu bahwa dia bersamanya. Yang dia inginkan adalah kerendahan hati yang tidak bisa dia dapatkan dari Shen Mubai. Menyenangkannya dengan segala cara, ujung jarinya meluncur di sepanjang bagian bawah pakaiannya menuju ikat pinggang. Menunjuk dan menyalahkan, setelah besok, kamu akan punya banyak waktu untuk menemaninya. Temani aku hari ini. Dia melihat Gu Mingyue tidak mengatakan apa-apa, berpikir trik ini berhasil. Semakin menjadi-jadi berkata, aku cemburu sekali ketika aku memikirkan kamu akan bersama pria lain. Aku tidak ingin menyerahkanmu kepada mereka. Balasannya adalah wajah dingin. Gu Mingyue dulu mendengar kata-kata serupa. Selalu membujuk Fujie dengan lembut dan menggandakan kompensasi dengan menghamburkan uang padanya. Tetapi hari ini dia menyeret Shen Mubai masuk. Situasinya berbeda, dia dengan paksa melepaskan tangan Fujie, lalu berbalik. Menatapnya dengan wajah serius, dia bukan pria lain, dia suamiku. Bukan giliranmu untuk mengatakan hal-hal yang tidak pantas tentangnya, Shen Mubai adalah kelemahan dan harga dirinya. Fujie menarik tangannya dengan kecewa, dengan enggan berkata dengan suara pelan, aku tidak mengatakan dia salah. Tidak bisakah aku cemburu? Kamu dulu tidak begitu dingin dan kejam. Cukup. Dia menekankan dengan wajah muram, karena kamu lupa, maka aku akan mengatakannya lagi. Aku harap kamu memahami identitasmu saat ini, Shen Mubai adalah suamiku, dan juga cintaku. Tidak peduli apa yang terjadi, perasaanku padanya tidak akan berubah, kata-kata ini dalam situasi ini. Cukup ironis, Fujie mengutuk dalam hati, dia adalah teladan kepura-puraan.
Tetapi dia tidak menunjukkannya sama sekali, hanya sedikit menekuk lutut dan berkata, "Aku tahu." Gu Mingyue berjalan dengan wajah kaku. Dia berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Dia tidak pernah benar-benar memperhatikan reaksinya, karena dia tidak merasa perlu peduli dengan perasaannya. Jika dia melawan, beberapa uang bisa membungkamnya. Mencegahnya membuat keributan di depan Shen Mubai akan sia-sia. Gu Mingyue tidak tahu bahwa Fujie berdiri sendirian di tempat. Dia juga tidak menganggur. Setelah memastikan dia keluar dari kantor, dia segera mengeluarkan ponselnya dan mulai menyusun pesan. "Tuan Shen, saya sudah memikirkannya dengan cermat. Lagi pula, Mingyue sedang hamil sekarang, jadi dia tidak bisa melakukannya terlalu sering. Biarkan dia menemanimu beberapa hari ini. Anggap saja sebagai kenang-kenangan untukmu. Lagi pula, kamu sudah seusia ini. Jika kamu meninggalkannya, mungkin akan sulit bagimu untuk mencari wanita di masa depan." Fujie tidak lupa untuk menyertakan tangkapan layar transfer uang Gu Mingyue kepadanya, lalu menambahkan kalimat, "Karena dia membelikan hadiah untuk membujukku. Aku memberikannya kepadamu selama sehari." Setelah mengirim pesan, dia tidak lupa menghapus catatan di ponselnya. Di sisi lain, Gu Mingyue, dengan memastikan keamanan, mengendarai mobil secepat mungkin. Mungkin karena sudah lama tidak kembali ke sini. Dia berdiri di luar gerbang halaman dan tiba-tiba merasakan perasaan cemas yang tak terlukiskan. Ini adalah rumah yang dia dan Shen Mubai miliki bersama. Namun, sebagian besar waktu dia yang mengurusnya. Dia mengurus semuanya dengan rapi. Villa itu memiliki pengasuh, tetapi dia masih akan mencoba menanam bunga dan memasang lampu di teras di atap. Dia bilang itu khusus dipasang untuknya. Ketika dia pulang kerja di malam hari, dia selalu bisa melihat lampu menyala di rumah untuknya, sehingga dia akan tahu bahwa dia selalu menunggunya. Gu Mingyue mendorong pintu masuk dan menemukan bahwa suasana di rumah sama hangatnya seperti dulu. Dia berfantasi tentang vas bunga dan tanpa sadar membayangkan Shen Mubai memotong beberapa mawar dengan embun di atasnya, dan membawanya ke ruang tamu untuk ditaruh di dalam vas. Benar-benar kedamaian dan ketenangan. Gu Mingyue memperlambat langkahnya melewati aula. Ingin memberikan kejutan kepada Shen Mubai, tetapi dia tidak dapat menemukannya dimanapun di lantai pertama. Dia mengerutkan kening dan bertanya kepada pelayan yang sedang melakukan pekerjaannya dengan tidak stabil. "Di mana Mubai?" Para pelayan segera menghentikan pekerjaan mereka dan saling memandang untuk waktu yang lama. Gu Mingyue menjadi tidak sabar. "Kemana Mubai pergi?" "Kami juga tidak tahu. Tuan Shen sepertinya pergi keluar sore ini, katanya untuk melihat bintang di puncak gunung." Gu Mingyue langsung marah. Jam berapa sekarang? Sepertinya dia benar-benar tidak tahu keberadaan Shen Mubai. Gu Mingyue segera merasa tidak puas dengan para pelayan di rumah dan ingin segera memecat sekelompok orang yang tidak bekerja dengan serius. Tetapi dia sangat ingin bertemu Shen Mubai untuk berbicara dengannya tentang bagaimana merayakan hari peringatan besok, jadi dia dengan cepat naik ke atas dan langsung menuju kamar tidur. "Mubai." Dia membuka pintu sambil memanggil namanya dengan bersemangat, tetapi yang dilihatnya hanyalah kamar yang kosong. Ruangan itu kosong. Angin bertiup, hanya tirai kaca di dekat jendela yang bergoyang. Saat bergesekan dengan tepi kaca, terdengar suara berderit, dan Gu Mingyue terkejut. Tepat ketika dia merasa cemas, dia tiba-tiba melihat sesuatu di meja samping tempat tidur. Sebuah kotak yang indah. Bukankah ini hadiah ulang tahun kelima yang disiapkan Shen Mubai untuknya? Gu Mingyue berjalan dengan bingung, dan kemudian menyadari bahwa ada amplop di bawah kotak, setelah dia melihat tanda tangannya. Hatiku bergetar hebat, dan kemudian firasat buruk memenuhi seluruh ruangan. Ini adalah sesuatu yang ditinggalkan Shen Mubai untuknya. Mereka adalah suami istri, memiliki nomor telepon dan WeChat satu sama lain. Jika ada sesuatu yang perlu diberitahukan kepada pihak lain, ada cara yang lebih cepat. Mengapa dia begitu berhati-hati menggunakan metode kuno seperti itu? Mungkin itu kejutan dari Shen Mubai untuknya? Ya, pasti begitu. Gu Mingyue memiliki pikiran ini. Dengan tangan gemetar yang entah sejak kapan mulai bergetar, dia mengambil amplop itu, hanya ada selembar kertas tipis di dalamnya. Isinya sangat sedikit. Setelah dibuka, bisa dilihat sekilas, tulisan tanganku sama kuatnya seperti biasanya. Jelas ini ditinggalkan dalam keadaan tenang. Gu Mingyue. Aku tidak tahu kapan kamu akan menerima surat ini, tidak melihatnya juga tidak masalah. Karena aku sudah meninggalkan duniamu, aku tahu tentang kamu dan Fujie, aku juga sudah mengatakannya. Jika kamu mengkhianatiku, aku akan menghilang selamanya, sebentar lagi kamu akan tahu. Aku menepati janjiku. Mubai tahu tentang dirinya dan Fujie. Bagaimana dia bisa tahu? Jelas selama ini dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Fujie juga berjanji untuk tutup mulut. Bagian mana yang salah? Saat ini, telepon Gu Mingyue berdering. "Halo, apakah ini Nyonya Gu Mingyue? Kami dari tim investigasi kriminal. Seseorang menemukan pakaian berlumuran darah suamimu di lembah. Kami menduga suamimu kemungkinan besar jatuh dari puncak gunung dan meninggal. Mohon datang ke kantor polisi untuk mengidentifikasi barang-barang almarhum. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Mubai takut ketinggian. Dia tidak mungkin jatuh dari puncak gunung. Dia akan sangat berhati-hati.
Kalian pasti berbohong padaku. Pasti? Mubai pasti sedang bermain peta umpet denganku. Dia hanya marah. Dia marah karena aku tidak menemaninya dengan baik selama ini. Dia pasti masih bersembunyi di suatu tempat, menungguku menemukannya. Mubai, di mana kamu? Aku datang mencarimu. Dia tiba-tiba merasa pusing. Seolah-olah seluruh dunia runtuh dengan kepergianku. Gu Mingyue bergegas keluar dari kamar tidur. Pertama-tama, dia membuka semua kamar yang berantakan dan melihatnya sekali, lalu berlari keluar dengan panik. Dia mencari dari kamar ke kamar, tetapi tidak ada jejaknya dimanapun. Bukan hanya dia. Semua barang miliknya hilang. Rumah ini seolah-olah aku tidak pernah tinggal di sini. Gu Mingyue tiba-tiba merasakan kepanikan yang besar. Ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimutinya. Aku berkata kepadanya dalam surat itu, jika dia mengkhianati perasaan kita, dia akan menghilang selamanya. Apakah menghilang yang dia maksud adalah kematian? Secara rasional, Gu Mingyue tahu bahwa aku tidak mungkin masih di rumah. Secara emosional, dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Tidak mungkin. Bai tidak mungkin meninggalkanku. Dia berputar-putar di villa seperti lalat tanpa kepala. Dia dengan cepat naik ke atap, berharap aku hanya marah padanya. Jadi dia sengaja bersembunyi di teras dan membuat lelucon untuk menakutinya. Tetapi teras itu kosong. Hanya ayunan yang pernah mereka duduki bersama, yang bergoyang, tergantung diam di rak. Gu Mingyue duduk di sana dengan penuh kerinduan. Dia sudah tidak ingat kapan terakhir kali dia duduk di sini. Tapi samar-samar dia ingat saat itu. Aku bersandar di pelukannya, dan keduanya mendongak menatap bintang-bintang, mengobrol tanpa henti. Sampai tertidur sambil bersandar satu sama lain. Kehidupan yang begitu baik, mengapa dia menghancurkannya dengan tangannya sendiri? Hanya demi sedikit warna biru yang tidak berarti. Dan kesombongannya. Dengan rasa bersalah yang besar, Gu Mingyue mengangkat teleponnya. Dengan cemas, dia memutar nomorku. Setelah nada tunggu yang panjang, ada nada otomatis tanpa emosi. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Dia menutup telepon dan menelepon lagi, tetapi hasilnya tetap sama. Dia mencoba mengirim pesan WeChat, tetapi satu-satunya balasan adalah tanda seru di kolom pesan. Dia telah dihapus dan diblokir. Tidak mungkin mengirim permintaan pertemanan lagi. Tidak ada cara. Gu Mingyue membolak-balik buku alamat yang panjang. Akhirnya, dia berhasil membedakan nomor teman bersama kami. Mereka adalah teman sekelas. Mereka pernah sangat akrab dengan lingkaran sosial masing-masing. Dia dengan enggan menelepon teman baikku dan langsung bertanya, "Apakah Bai bersamamu sekarang?" Suaranya dipenuhi dengan kecemasan yang jelas. Temannya bertanya balik dengan nada tidak ramah. "Shen Bai adalah suamimu. Jika kamu perlu menghubunginya, bukankah seharusnya kamu meneleponnya langsung?" Gu Mingyue tidak menjelaskan alasannya, hanya bertanya lagi, apakah dia pernah menyebutkan rencana perjalanan? Atau apakah dia bertingkah aneh saat berkumpul dengan kalian baru-baru ini? Jadi kamu tahu dia akan bertingkah aneh. Temannya mencibir di ujung telepon. "Gu Mingyue, aku sarankan padamu, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga." Gu Mingyue merasa otaknya meledak. Dia mendengar dirinya bertanya dengan suara bergetar, "Kapan Bai tahu? Tolong katakan padanya, itu semua hanya sandiwara. Di hatiku hanya ada dia." Temannya menyela pembelaannya yang tidak jujur, "Kamu sendiri yang tahu perbuatan buruk apa yang telah kamu lakukan." Telepon itu langsung dimatikan. Gu Mingyue dengan enggan menelepon kembali, tetapi setelah beberapa kali berdering, digantikan oleh nada pesan otomatis. Telepon diputus. Dia tidak punya pilihan selain menelepon orang lain dengan panik. Bahkan jika hanya pernah bertukar nomor telepon dan berbicara beberapa patah kata, apakah ada yang mau menjawab? Ada yang tidak mau menjawab, tetapi hasilnya tetap sama. Hatinya semakin tenggelam. Pertanyaan yang dikirim beberapa orang membuatnya tak bisa berkata apa-apa. "Maaf ya. Aku tidak tahu Shen Mubai pergi kemana. Dia sudah lama tidak menghubungiku. Bukankah hubungan kalian berdua dulu sangat baik? Apakah kalian bertengkar?" Shen Mubai kan sabar, seharusnya tidak. "Apakah kamu membuatnya marah?" Gu Mingyue mengakui dia bersalah, tetapi terlalu malu untuk mengatakan kesalahan apa yang telah dia lakukan. Dia menggumamkan beberapa patah kata dan menutup telepon. "Terima kasih, aku tahu." Ini adalah panggilan terakhir yang bisa dia pikirkan yang berhubungan denganku. Waktu berlalu detik demi detik. Harapan terakhir Gu Mingyue yang dipegangnya erat-erat hancur. Dia duduk di ayunan. Dia mempertahankan posisi membungkuk menelepon terlalu lama. Begitu dia bergerak, dia merasakan pergelangan tangannya sangat sakit. Tangan yang memegang ponsel juga bergetar tak terkendali. Dia melihat dengan mata kepala sendiri ponsel itu jatuh ke samping lampu malam yang kupasang di teras. Napasnya tertahan, lalu pandangannya perlahan kabur. Dia tidak bisa lagi menahan kesedihan di hatinya dan menangis terseduh-seduh. Bai benar-benar tidak menginginkannya lagi. Dia meninggalkannya dan semua masa lalu mereka. Pikiran Gu Mingyue kosong. Pikirannya dipenuhi kenangan yang campur aduk. Ada adegan dia dan dia bertukar cincin di pernikahan. Ada juga adegan dia kemudian tidur dengan Fujie,
berbohong padaku di telepon untuk bisa keluar dan bersenang-senang. Semuanya membuatnya hampir gila. Untungnya, hal lain yang lebih penting untuk sementara menarik Gu Mingyue keluar dari lumpur. Dia tiba-tiba teringat sesuatu. Uang. Bahkan jika Mubai tidak ingin bertemu dengannya. Dia bersembunyi atau pergi berlibur, dia pasti membutuhkan uang. Gu Mingyue tidak berani berpikir terlalu dalam. Dia dengan panik mengambil ponselnya dan masuk ke internet banking. Kemudian, tanpa mempedulikan kata sandi atau tidak, dia terus mentransfer uang ke rekeningnya, mengirimkan sejumlah besar uang ke dalamnya. Tapi fantasi itu dengan cepat dipatahkan oleh panggilan telepon dari staf bank. Nona Gu, dengan menyesal kami memberitahukan Anda. Karena informasi akun pengguna tersebut telah secara resmi dibatalkan 2 hari lalu, maka permohonan transfer Anda tidak dapat diselesaikan. Silakan coba lagi nanti. Gu Mingyue berada di tempat kejadian. Bisakah Anda membantu saya menghubungi mereka? Saya memiliki hal yang sangat penting untuk ditemukan. Staf menjawab secara resmi. Maaf, ini di luar lingkup pekerjaan kami. Gu Mingyue tahu bahwa dia tidak dapat mengendalikan sistem kerahasiaan bank, dan tidak mungkin membujuk mereka untuk mengambil risiko untuk dirinya sendiri. Dia menutup telepon dengan lesu dan harus memikirkan cara lain. Dia ingat saya pernah mendaftarkan akun media sosial bernama Pikiran MU Bai dan sering membagikan karya fotografi saya di dalamnya. Hanya saja seiring berjalannya waktu, dia tidak ingat platform mana itu. Gu Mingyue tidak memiliki kebiasaan menggunakan platform media sosial. Tetapi dia membuka toko aplikasi dan mengunduh semua perangkat lunak sosial, lalu dengan sabar mencarinya di dalam Pikiran MU Bai, tetapi akun tersebut sudah lama tidak digunakan, dan semua komentar di bawahnya adalah dari orang asing. Adakah yang bisa menghubungi guru MU Bai? Saya seorang pelukis dan ingin merujuk karya fotografinya. Akibatnya, saya tidak dapat menemukan siapapun dimanapun. Bagaimana akun Pikiran MU Bai dibatalkan? Mohon guru MU Bai untuk kembali. Betapa indahnya rangkaian foto seri 4 musimnya itu. Musim dingin akan segera tiba, kenapa orangnya menghilang? Gu Mingyue mengklik untuk keluar dengan kesal. Fakta kejam ada di depannya. Saya tidak hanya membatalkan kartu bank. Saya juga menghapus jejak yang dia tinggalkan di platform media sosial. Dia tidak punya pilihan selain menemukan panduan pengguna. Platform yang tidak sempurna, menelepon layanan pelanggan. Kata-kata layanan pelanggan sopan dan diformulasikan. Apakah ada yang bisa saya bantu? Gu Mingyue langsung ke intinya. Saya istri pengguna Pikiran MU Bai. Bisakah Anda membantu memulihkan informasi akunnya? Layanan pelanggan berkata tanpa ragu-ragu, oke, silakan suruh dia menghubungi kami secara langsung. Lalu berikan bukti identitas yang relevan. Dia hilang. Maaf, kami tidak dapat melanggar privasi pengguna. Apakah Anda tidak mengerti? Dia hilang. Gu Mingyue meledak. Suami saya hilang dan mungkin dalam bahaya. Anda sebagai platform. Jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, Anda akan bertanggung jawab. Aku akan memberitahumu. Dia mengancam histeris. Layanan pelanggan tetap tidak tergerak. Maaf, Nona. Kami tidak dapat membantu Anda. Jika Anda ingin mendapatkan informasi pengguna yang relevan, Anda dapat mengajukan permohonan ke pengadilan. Nada suaranya sopan, tetapi tidak ada ruang untuk negosiasi. Gu Mingyue merasa seperti berada di musim dingin. Sebaskom air es yang menusuk tulang disiramkan ke kepalanya, dia dengan rendah hati berkata, anggap saja aku mohon padamu. Suamiku sekarang benar-benar dalam bahaya. Apakah kalian tidak memiliki sedikit pun simpati? Pihak lain terdiam di gagang telepon. Tidak lama kemudian, getaran dalam suara Gu Mingyue berubah menjadi isak tangis, dia hampir memohon pada pihak lain. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi, suamiku tidak meninggalkan pesan apapun saat pergi, aku benar-benar takut sesuatu akan terjadi padanya. Akun ini adalah harapan terakhirku, dia benar-benar terisak saat mengatakan ini dengan emosional. Bahkan akun pun tidak bisa dipulihkan, mungkin tergerak oleh kegigihan dan ketulusannya pada istrinya. Dia berkata, baiklah Nona. Saya akan mengajukan permohonan ke atasan, tetapi situasi pemulihan spesifik tergantung pada hasil akhir. Gu Mingyue mengucapkan terima kasih berkali-kali di telepon. Setelah melewati masa penantian yang menyiksa, dia akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya dan melihat Pikiran Mubai. Informasi tersembunyi di akun itu, aku menggunakan akun media sosialku sebagai platform untuk merekam kehidupan, dan memposting banyak foto dan teks sehari-hari secara detail. Ada momen manis setelah jatuh cinta dengannya, ada juga momen hangat setelah mereka memasuki aula pernikahan, dan ada juga foto punggungnya yang diambil secara diam-diam. Hati Gu Mingyue selembut genangan air, dia melihat foto dan teks di ponselnya seolah-olah dia berjalan melalui perjalanan indah yang mereka lalui bersama. Tapi semua ini berhenti tiba-tiba setengah tahun yang lalu. Gu Mingyue seperti kehilangan jiwanya, dan terus duduk di ayunan hingga larut malam sebelum kembali ke kamar tidur. Dia memilih untuk berbaring di tempat aku biasa tidur, ingin merasakan suhu tubuhku dengan cara ini, tetapi yang bisa dirasakannya hanyalah spray yang dingin. Malam seorang diri benar-benar sulit untuk tidur. Dalam keputusasaan, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Gu Mingyue. Aku juga meninggalkan hadiah kejutan untuknya,
Mungkin ingin dia mencariku pada hari ulang tahun pernikahan ini. Jarum jam di jam dinding kebetulan melewati pukul 0 saat ini. Sekarang sudah hari yang baru, dan juga hari peringatan 5 tahun pernikahan mereka. Gu Mingyue bangun dan duduk. Dengan kecepatan tercepat dia membuka kotak merah yang diletakkan di meja samping tempat tidur, dan langsung terpukul seperti disambar petir. Ternyata itu adalah surat perjanjian perceraian. Dalam sekejap, ketakutan, keputusasaan, dan ketidakberdayaan membanjiri hatinya seperti air pasang, memaksanya untuk berpakaian dan turun dari tempat tidur, dan bergegas keluar villa dengan kecepatan tercepat. Dia mengemudi langsung ke kantor polisi terdekat. Petugas polisi yang bertugas terkejut oleh orang yang tiba-tiba bergegas di depannya. Nona, bicaralah perlahan jika ada sesuatu. Gu Mingyue berlari masuk 3 langkah sekaligus. Dia berkata dengan suara serak. Saya ingin melaporkan kasus, suami saya hilang. Dia tidak meninggalkan informasi apapun sebelum pergi. Tidak ada cara untuk menghubunginya dimanapun. Polisi mengetahui bahwa seseorang hilang dan segera menanyakan waktu dan tempat spesifiknya. Dia berhenti sejenak dan ragu-ragu. Dia seharusnya pergi dari rumah, kemudian pergi ke puncak gunung untuk melihat bintang-bintang. Adapun waktu spesifiknya, mungkin tadi malam, tidak ada satu hal pun yang bisa dijelaskan dengan jelas. Polisi mengerutkan kening. Apakah hubunganmu dengan suamimu begitu renggang? Gu Mingyue tersenyum pahit. Hubungan kami selalu baik, hanya saja saya akhir-akhir ini sibuk bekerja dan ada beberapa kesalahpahaman. Jadi, pulang tidak sesering dulu. Polisi tidak banyak bertanya, hanya mencari rekan kerja. Berdasarkan petunjuk seperti nomor telepon yang dia berikan, mereka melacak tempat sinyal ponsel saya muncul. Gu Mingyue menunggu dengan cemas. Hingga langit yang gelap gulita berangsur-angsur terang, dia tetap tidak menerima kabar tentang saya. Malah, ada panggilan telepon dari nomor tak dikenal. Gu Mingyue segera mengangkatnya. Halo, petugas polisi wanita, Nona Gu, kami dari polisi wilayah Gunung Yunwu. Kira-kira kapan Anda bisa datang ke kantor polisi untuk mengambil barang-barang peninggalan Tuan Shen Mubai? Gu Mingyue menghindarinya sepanjang malam. Hanya untuk menghindari hasil ini. Dia lebih suka percaya bahwa saya sedang merajuk dengannya, bersembunyi dan menghilang. Panggilan telepon ini hanyalah lelucon belaka. Tetapi panggilan mendesak dari kantor polisi menghancurkan harapan terakhirnya. Apakah jenazahnya ada di kantor polisi kalian? Pihak seberang berkata, maaf, Nona Gu, ada banyak hewan liar di sekitar Gunung Yunwu. Kami sudah mengerahkan polisi untuk mencari, tetapi tidak berhasil menemukan jenazah Tuan Shen. Hanya ada sepotong pakaian berlumuran darah. Sobek berkeping-keping. Kami menduga mungkin itu jenazahnya. Sudah dimakan oleh hewan liar. Jangan bicara lagi. Nona Gu, jatuh dari puncak gunung sangat sulit untuk selamat. Apalagi ada binatang buas. Mohon Anda berduka cita. Saya bilang jangan bicara lagi. Dia dengan marah menutup telepon dan memblokir nomor itu. Namun, tak lama kemudian, ada nomor baru yang masuk. Gu Mingyue tidak bisa menahan kegilaan di dalam hatinya dan langsung berteriak marah. Pengacara, ada beberapa hal yang ingin dia sampaikan melalui saya kepada Anda. Apakah Anda punya waktu untuk bertemu? Mubai punya sesuatu untuk dikatakan padaku? Ya, baik, saya segera ke sana. Gu Mingyue tanpa basa-basi langsung melaju ke firma hukum tempat mereka berjanji untuk bertemu. Di sepanjang jalan, dia sangat cemas hingga tidak tahu berapa banyak lampu merah yang dia terobos. Dia mengabaikan aturan lalu lintas dan keselamatannya sendiri. Pengacara mempersilakannya masuk ke kantor dan dengan sopan menyerahkan sebuah dokumen kepadanya. Berkata, ini adalah surat cerai yang Tuan Shen minta saya berikan kepada Anda. Dia sudah menandatanganinya terlebih dahulu. Gu Mingyue membelalakan mata. Menatap surat cerai di depannya dengan tidak percaya. Di mana dia? Bahkan jika ingin bercerai. Saya harus mendengarnya sendiri dari mulutnya. Dia tidak percaya bahwa dia akan setega itu. Pengacara berkata dengan datar. Tuan Shen telah sepenuhnya mempercayakan semua urusan terkait kepada saya. Jika Anda memiliki keberatan terhadap perjanjian tersebut, Anda bisa langsung memberitahu saya. Gu Mingyue mengambil surat cerai itu, seluruh tubuhnya sedikit gemetar, berkata, saya tidak akan menyetujui perceraian ini. Mustahil. Detik berikutnya, dia langsung merobek perjanjian itu menjadi berkeping-keping dan membuangnya ke tempat sampah. Pengacara itu, melihat ini, sudut bibirnya sedikit terangkat, menunjukkan senyum yang paham. Nona Gu, Tuan Shen sudah menduga Anda akan merobek perjanjian perceraian pertama, jadi dia secara khusus menginstruksikan saya untuk menyiapkan beberapa salinan lagi. Ngomong-ngomong, dia juga mengambil satu salinan, seharusnya dibawa pulang. Tidakkah kamu melihatnya? Dia melihatnya, perjanjian perceraian itu. Ditempatkan di dalam hadiah yang dia siapkan dengan cermat. Dia bilang itu kejutan untuk dirinya sendiri. Mubai, apakah kamu sudah lama berencana meninggalkanku? Saat berbicara, pengacara itu mengambil salinan baru dari meja di belakangnya dan menyerahkannya. Melihat Gu Mingyue memasang wajah muram dan hendak merobeknya, dia dengan tenang menambahkan. Selama Anda tidak merasa lelah, Anda bisa merobek sebanyak yang Anda mau. Saya punya mesin fotokopi di sini. Saya bisa mencetak perjanjian baru kapan saja.
Silakan. Gu Mingyue langsung menjadi seperti terong yang layu. Dia dengan kesal mengacak-acak rambutnya dan melembutkan sikapnya, berkata, "Maaf, emosi saya sedang tidak baik tadi. Tapi aku benar-benar tidak bisa hidup tanpanya. Bisakah kamu memberitahuku, apakah dia benar-benar pergi ke puncak gunung?" Pengacara itu menggelengkan kepalanya. "Maaf, saya hanya bertanggung jawab untuk mengurus perceraian. Saya tidak tahu tentang hal lain." Gu Mingyue meraih satu-satunya harapan, dia masih ingin bercerai denganku. Itu berarti dia sama sekali belum mati, kan? Jika dia sudah mati, dia tidak akan repot-repot bercerai denganku, kan? Pengacara itu hanya tertawa kering. Tidak ada hubungan sebab akibat antara keduanya, kan? Jika Anda sangat menyakiti hati Tuan Shen, bahkan jika dia mati, dia tidak ingin mati dengan memakai topi hijau, kan? Gu Mingyue tertawa mencemooh diri sendiri, lalu merasa seluruh tubuhnya lemas dan bersandar di sofa di samping. Perjanjian perceraian di tangannya jatuh ke tanah mengikuti gerakannya. Dia tidak berniat mengambilnya. Pengacara itu juga tidak peduli. Dengan tenang mengambil salinan perjanjian perceraian lain dan menyerahkannya. Tanda tanganilah. Anggap saja itu memenuhi keinginan terakhir Tuan Shen sebelum meninggal. Bebaskan dia, katanya, sambil menyerahkan sebuah pulpen. Karena keadaannya sudah seperti ini, Gu Mingyue bisa menandatanganinya. Gu Mingyue mencibir, tidak peduli berapa banyak salinan perjanjian perceraian yang kamu cetak. Aku tidak akan menandatanganinya kecuali Mubai datang sendiri untuk berbicara denganku. Perasaan aku dan dia selama bertahun-tahun tidak bisa diputuskan hanya dengan beberapa lembar kertas tipis. Baik hidup maupun mati, Mubai hanya bisa menjadi suamiku. Pengacara itu, dengan persiapan yang matang, mulai memberikan penjelasan hukum kepadanya. Nona Gu, selama pasangan suami istri hidup terpisah selama lebih dari 2 tahun, perceraian dapat diputuskan secara otomatis. Bahkan jika Tuan Shen tidak mati, selama Anda tidak dapat menemukannya dalam 2 tahun, Anda tetap akan bercerai setelah 2 tahun. Gu Mingyue bisa dibilang tokoh publik. Jika perceraiannya heboh pasti akan memengaruhi harga saham perusahaan. Tapi dia tidak peduli lagi. Tidak apa-apa, biarkan dia menggugatku. Setidaknya dia akan datang ke pengadilan untuk menemuiku. Nona Gu, keputusan Tuan Shen sudah bulat, dia tetap akan menceraikanmu. Meskipun kau tidak mau tanda tangan sekarang. Paling lama hanya menunggu 2 tahun lagi, hasilnya tidak akan berubah sama sekali. Mengapa bersusah payah? Gu Mingyue tidak bergerak, dengan wajah keras kepala berkata, tidak apa-apa. Aku pasti akan menemukan Mubai dalam 2 tahun ini. Belum sempat pengacara berbicara lagi, dia sudah menerima telepon dari polisi. Nona Gu, kami sudah berhasil melacak posisi terakhir sinyal ponsel Tuan Shen. Jika Anda punya waktu, silakan datang secepatnya. Surat perjanjian perceraian langsung terlempar ke belakang kepala, Gu Mingyue tidak tidur semalaman, dan mengalami pasang surut emosi yang hebat. Begitu bangun, dia merasa pandangannya gelap, tetapi dia tetap tidak berani menunda. Setelah memastikan dia bisa menyetir, dia segera melaju secepat mungkin ke alamat yang dikirim oleh polisi. Dia mengira polisi akhirnya menemukan keberadaan Shen Mubai. Tetapi ketika tiba di tujuan, dia sangat kecewa. Yang muncul di depannya adalah tanah kosong yang luas, selain rumput liar yang bergoyang tertiup angin dan sampah berserakan di mana-mana, sama sekali tidak terlihat satu orang pun. Bahkan gubuk reot tempat bersembunyi pun tidak dapat ditemukan. Gu Mingyue pergi ke samping mobil polisi, dengan ekspresi cemas bertanya, apakah kalian yakin Mubai pernah ke tempat ini, tempat pembuangan sampah? Polisi maju ke depan, menyerahkan ponsel yang ada di dalam kantong barang bukti kepadanya, berkata, Nona Gu, maaf, saat ini kami hanya menemukan ponsel ini di lokasi. Mungkin diangkut dari tempat sampah lain ke sini untuk ditimbun, sedangkan Tuan Shen sendiri, belum ditemukan jejaknya. Ponsel mati otomatis karena kehabisan daya. Gu Mingyue langsung mengenali bahwa itu adalah ponsel Shen Mubai. Hampir pingsan di tempat. Polisi segera memegangnya. Nona Gu, bagaimana keadaan Anda? Perlu memanggil ambulans? Tidak perlu. Mana berani Gu Mingyue pingsan. Dia memaksa dirinya untuk bertahan, lalu tanpa lelah meminta bantuan kepada setiap orang yang terlihat. Permisi, adakah yang membawa powerbank? Dia ingin membuka ponsel Shen Mubai, melihat apakah dia masih meninggalkan pesan untuknya. Orang-orang di sekitarnya saling berpandangan. Beramai-ramai menggelengkan kepala, menyatakan tidak bisa membantu. Tepat ketika dia hampir putus asa, seorang polisi wanita yang baik hati diam-diam berjalan ke sisinya. Memberikan sebuah powerbank, coba ini, mungkin kabel pengisinya bisa digunakan. Terima kasih banyak. Gu Mingyue sangat gembira hingga hampir meneteskan air mata. Dia diam-diam berdoa kepada Tuhan di dalam hatinya. Kali ini pasti ada petunjuk yang berhubungan dengan Shen Mubai. Tapi Tuhan mempermainkannya. Di dalam ponsel selain panggilan tidak terjawab dari Ban ke Shen Mubai, yaitu pesan yang belum dibaca yang dikirim oleh Fuji kepadanya. Fuji tidak tahu dari mana dia mendapatkan nomorku, dia mengirim banyak pesan tanpa lelah. Pesan terakhir bahkan dari kemarin pagi, emosi yang tak terlukiskan melonjak di hati Gu Mingyue. Menahan dorongan mual, dia menggulir ke atas satu persatu. Tuan Shen,
Anda pasti tahu juga, kan? Gu Mingyue sekarang hanya memiliki tanggung jawab terhadap Anda. Jika tidak, bagaimana dia bisa jatuh cinta pada saya? Sungguh menyedihkan menjadi pria yang tidak dicintai. Lihat, ini jam tangan yang dia rancang sendiri untukku. Berliannya lebih besar dari cincin pernikahanmu. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Dia pasti berbohong lagi padamu bahwa dia pergi menemui klien, kan? Sebenarnya, aku berada di sampingnya ketika dia meneleponmu. Di antara pesan-pesan ini, terdapat banyak foto, yang sebagian besar adalah foto keduanya berbaring bersama. Gu Mingyue langsung merasa dingin di sekujur tubuh. Dia selalu menganggap Fujie sebagai anak anjing kecil yang bisa disingkirkan dengan mengeluarkan sedikit uang. Tanpa diduga, intrik dan metodenya jauh lebih dalam dari yang dia kira. Dengan jiwa yang hilang, dia mengembalikan powerban kepada Suster Nona, lalu duduk kembali di mobil dan menelepon Fujie. Dimanapun kamu berada, segera pergi ke rumahku. Dia tidak ingin bertemu dengannya lagi. Segala sesuatu yang berhubungan dengan hubungan mereka membuatnya merasa sangat malu. Fujie samar-samar menebak alasan emosi Gu Mingyue yang begitu tidak normal. Dengan gembira dia menata rambutnya dan berganti pakaian. Kemudian dia pergi ke villa. Ini adalah pertama kalinya dia memasuki rumah itu. Seluruh dirinya seperti ayam jantan yang berkeliling di dalam rumah. Dia bahkan langsung masuk ke ruang ganti untuk memilih-milih. Ketika Gu Mingyue kembali ke rumah, hal pertama yang dilihatnya adalah Fuji yang berdiri di tangga, memerintah para pelayan. Dia telah beradaptasi dengan peran kepala rumah tangga. Dengan angkuh dia memerintahkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Tidak ada satupun bingkai foto yang tergantung di dinding yang enak dipandang. Siapa yang menginginkan foto-foto yang tidak berharga itu? Lain kali pergi ke galeri untuk membeli beberapa yang mahal untuk digantung. Bunga dan tanaman di halaman juga harus dipilih ulang. Ini adalah villa, bukan halaman besar di pedesaan. Menanam daisy dan mawar terlihat seperti apa? Orang yang tidak tahu akan mengira keluarga ini tidak punya uang. Pergi impor beberapa bunga segar untuk dipajang. Jika layu, ganti. Fuji terlalu sibuk memilih sehingga lupa untuk melihat jalan. Setelah tersandung karpet, dia segera berkata lagi. Dan karpet sialan ini juga harus segera diganti. Para pelayan diperintah olehnya dan berputar-putar. Untuk sementara waktu, mereka tidak tahu mana yang harus dilakukan terlebih dahulu. Sampai Gu Mingyue berhenti dan memerintahkan. Baiklah, kalian turun dulu. Baik, Nona Gu. Lalu perintah yang baru saja diberikan oleh tuan ini, apakah kami harus menaatinya? Apakah kalian tidak bisa membedakan siapa pemilik rumah ini? Gu Mingyue adalah pemilik sejati rumah ini. Para pelayan sangat pintar. Siapa yang boleh disinggung dan siapa yang tidak boleh disinggung. Mereka segera mengikuti perintahnya dan bubar. Setidaknya tidak tinggal di ruang tamu. Melihat ekspresinya tidak baik, Fuji mengira Shen Mubai telah pergi. Untuk sementara waktu, dia tidak bisa menerimanya. Dia dengan cepat pergi ke sisinya, menggandeng lengannya dan berkata, aku datang segera setelah kamu menelepon. Kenapa tidak ada senyum sama sekali? Jangan sedih, aku akan menemanimu. Bersamaan dengan kata-katanya, jubah tidur yang sengaja dilonggarkan talinya perlahan meluncur dari bahunya. Tepat memperlihatkan otot perutnya, jubah tidur hanyalah pembuka selera, pakaian di dalamnya adalah hidangan utama. Otot perutnya sangat jelas, alasan Gu Mingyue menyukainya, dia memanfaatkan kelebihannya. Mengulurkan tangan untuk menarik ujung kemejanya, di sini sudah tidak ada orang lain, kau boleh melakukan apa saja. Aku bisa membuatmu bahagia. Kata-kata ini terdengar sangat ironis bagi Gu Mingyue saat ini. Shen Mubai sudah marah dan meninggalkannya, kebahagiaan apalagi yang bisa dia dapatkan? Dia menatap otot perut itu dengan dingin dan bertanya. Apa yang kau pakai ini? Otot perut itu tersenyum bangga. Kau mengenalinya? Ini jubah tidur yang ditemukan di ruang ganti. Bagaimana? Menggairahkan bukan? Ini jubah tidur Shen Mubai. Mengenakan pakaiannya, berselingkuh dengan istrinya, sungguh sangat menggairahkan hanya dengan memikirkannya. Namun, Gu Mingyue hanya diam-diam merobek jubah tidur di tubuhnya. Otot perut itu terhuyung karena gerakannya. Hampir saja dia terjatuh, tetapi menghadapi tatapan bingungnya, dia juga memiliki cara unik untuk menghadapinya. Dia langsung menjatuhkan diri ke depan, menubruk ke pelukannya, penampilannya tampak menyedihkan dan patut dikasihani. Dia tidak percaya dia tidak akan bereaksi sama sekali. Dulu dia merendahkan diri untuk memikatnya. Biasanya berpura-pura setia, berhubungan intim tanpa henti, saat berguling-guling di ranjang bersamanya. Bukankah dia juga tidak bisa menahan diri? Tapi kali ini situasinya tampak sedikit berbeda. Gu Mingyue menghadapi upaya otot perut itu untuk menggodanya dengan cara seperti ini. Gu Mingyue hanya merasa mual. Gu Mingyue membalasnya dengan seringai dingin. Setelah semua ini, kau masih mau berbohong? Aku sudah memberitahumu sejak lama. Selama kau tahu posisimu, aku pasti akan memberikan semua yang kau inginkan. Beraninya kau mengganggunya? Semakin dia berbicara, semakin marah dia, hingga wajahnya yang tampan dan tegak pun menjadi bengis. Ini adalah pertama kalinya otot perut itu melihatnya tampak begitu menakutkan, wajahnya langsung kehilangan semua warna. Bibirnya bergerak-gerak, berkata, dengarkan aku, ini salah paham.
Aku bisa menjelaskannya. Setelah melewati rintangan ini, semua urusan selanjutnya akan mudah diselesaikan. Kali ini, wajahnya langsung kehilangan semua warna. Bibirnya bergerak-gerak, berkata, "Dengarkan aku, ini salah paham, aku bisa menjelaskannya." Setelah melewati rintangan ini, semua urusan selanjutnya akan mudah diselesaikan. Tapi bagaimana bisa Gu Mingyue? Bahkan memberinya kesempatan untuk membela diri, dia langsung mengambil ponselku dan menyalakan layarnya. Memaksanya melihat dengan jelas pesan-pesan itu, "Kau ingin mengatakan bahwa barang-barang ini difoto oleh ponselmu sendiri, lalu dikirim kepadanya?" Sambil berbicara, dia perlahan membalik halaman ke atas. Membuat Fujie terdiam, "Jangan katakan hal-hal yang membuatnya marah," reaksi pertama Fujie. Reaksi pertama Fujie adalah merebut kembali ponsel itu, tetapi dia sudah berjaga-jaga dan langsung menarik ponsel itu jauh. Kemudian dengan langkah demi langkah bertanya dengan mendesak, "Pesan yang kau kirim, sudah kulihat semuanya. Mulai setengah tahun yang lalu, kau setiap beberapa hari mengiriminya pesan, apa niatmu?" Tidak heran aku berhenti memperbarui setengah tahun yang lalu. Akunnya di platform sosial, ternyata tiba-tiba menyadari bahwa perasaan selama bertahun-tahun hanyalah sebuah lelucon. Lalu bagaimana jika dari seragam sekolah hingga gaun pengantin? Hanya membuang-buang beberapa tahun waktu satu sama lain, Fujie melihat bukti yang tak terbantahkan dan tidak berani lagi membuat Gu Mingyue marah. Tersedak dan menangis berkata, "Aku salah, aku benar-benar salah, maafkan aku kali ini saja. Aku hanya karena terlalu mencintaimu." Gu Mingyue menatapnya dengan jijik, "Terlalu mencintaiku? Atau terlalu mencintai uangku? Kau sendiri tahu di dalam hati, selama ini Fujie terlalu sempurna menyembunyikan dirinya di depannya. Dia pikir dia hanya dangkal dan bodoh, tidak pernah berpikir untuk mencoba lebih memahami pikirannya. Tanpa diduga wajah aslinya ternyata begitu menjijikan, dia merasa pusing, merasa bahwa seleranya yang pernah dia banggakan hanyalah sebuah lelucon. Fujie melihat ini dan segera dengan rajin maju untuk membantunya. Dengan cemas menjelaskan di mulutnya, "Maafkan aku kali ini saja, dia sudah pergi. Orang yang akan berada di sisimu di masa depan hanya aku." Gu Mingyue merasa darahnya menyerbu jantung, pikirannya berdengung. Bahkan tidak bisa mendengar suaranya dengan jelas, hanya bisa melihat bibirnya membuka dan menutup, mengatakan beberapa hal yang tidak perlu didengar pun sudah tahu. Betapa pucat dan lemahnya penjelasan itu, cukup. Dia sudah tidak memiliki kesabaran sedikit pun padanya. Mengangkat tangan menunjuk ke arah pintu, menggertakkan gigi dan mengeluarkan kalimat, "Segera keluar dari sini. Mulai sekarang, aku tidak ingin melihat wajahmu lagi." Fujie didorong dengan kuat olehnya. Setelah jatuh ke tanah, dia tidak berniat untuk bangun, tetapi meraih tepi karpet yang baru saja ingin dia ganti. Berpura-pura menyedihkan dan menangis berkata, "Aku tidak pergi, jangan lupa, hari ini kau yang memintaku datang." Gu Mingyue sudah berbalik tanpa menoleh ke belakang, hanya meninggalkan satu kalimat. "Jangan kurang ajar, demi apa yang disebut hubungan masa lalu, ini adalah kesempatan terakhir yang dia berikan padanya." Tapi dia tenggelam dalam kesedihan karena kehilangan sumber uangnya, bertekad untuk menangis lagi. Sejumlah uang perpisahan sebelum dia bangun. Gu Mingyue sakit kepala karena tangisan itu, dan sibuk menaburkan Shen Mubai di tangannya. Ponsel sedikit mereda, lalu langsung menelepon dan memanggil petugas keamanan masuk dan menginstruksikan, "Buang dia untukku, jika dia berani datang lagi, segera hubungi polisi." Petugas keamanan menerima uang untuk melakukan sesuatu, jadi tentu saja mereka segera melakukannya. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Gu Mingyue tidak menyangka Gu Mingyue benar-benar serius kali ini, dia berteriak dengan panik. "Mingyue, kamu tidak bisa begitu kejam padaku. Apakah aku tidak melayanimu dengan baik?" Belum selesai berbicara, dua penjaga keamanan sudah mengangkatnya di kiri dan kanan, seperti menyeret anjing mati. Dengan cepat membawanya keluar dari ruang tamu, melewati halaman, dan melemparkannya ke trotoar di luar pintu. Dengan cepat tutup pintu dan kembali untuk melaporkan tugas, Gu Mingyue menyadari setelah ditiup angin dingin betapa tidak pantasnya dia keluar hanya dengan mengenakan pakaian dalam. Dia menggigil dan memeluk bahunya. Membunyikan bel pintu sambil menangis, "Mingyue, aku tahu aku salah, demi aku masih di perutmu. Sebagai ayah dari anak itu, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini." Tidak apa-apa, dia tidak menyebut anak itu. Begitu dia menyebut anak itu, Gu Mingyue langsung meledak.